Bab 971, Anda hanya harus menyalahkan diri Anda sendiri. Membangkitkan minat tidak bisa dihindari. Lin Ming tidak peduli dengan pandangan para murid ini dan mulai mendengarkan ceramah dengan tenang. Ia sudah menduga bahwa murid-murid Aula Phoenix akan mengajukan pertanyaan kepadanya, dan yang paling terkenal di antara mereka akan mempunyai ide untuk mengambil tombak darah Phoenix miliknya seperti Huang Yuegong. Lin Ming tidak peduli dengan mereka. Dia menutup pikirannya, menolak semua transmisi suara esensi sejatinya. Bocah ini, aku ingin bertanya padanya tentang detailnya tapi siapa sangka dia begitu tegas hingga menolak semua transmisi suara. Tidak mungkin untuk berbicara dengannya. Penghancuran kehidupan tahap kelima, itu adalah budidaya terendah ketiga di Aula Phoenix kami. Selain murid inti berputar bernama Huo Shaoyan dan seniman bela diri penghancur kehidupan tahap kedua dari klan keluarga Xiao, yang terendah adalah dia. Mari kita tunggu dan lihat baik-baik kemampuan apa yang dimilikinya. Meskipun roh artefak paviliun artefak suci dikenal memiliki penilaian yang kejam, saya tidak percaya bahwa roh artefak tersebut dapat secara akurat melihat rahasia surga untuk memprediksi pertumbuhan bakat dengan begitu banyak variabel serta melihat potensi seseorang. Yah, setidaknya tidak setiap saat. Jika kekuatan Lin Ming ditemukan lebih rendah, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus ketika dia dikeluarkan. Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri. Orang jenius cenderung memiliki kepribadian yang arogan dan angkuh. Dari mereka yang bisa memasuki Phoenix Hall, siapa di antara mereka yang bukan elit muda paling menonjol di Phoenix Cry Palace? Di antara orang-orang ini, terlepas dari mereka yang memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, mereka semua adalah pusat kehidupan sejak masa kecilnya. Ada yang berasal dari klan keluarga kecil dan asal-usul manusia biasa yang sedikit lebih buruk, namun mereka masih dipilih dari ratusan juta klan Phoenix kuno di Phoenix Cry Palace. Mereka mencapai apa yang mereka kenal dengan berturut-turut muncul sebagai pemenang melalui serangkaian kompetisi yang intens. Mereka adalah orang-orang terpilih di antara semua kebanggaan surga yang terpilih, jadi siapa di antara mereka yang mengakui bahwa mereka lebih rendah dari yang lain? Sekarang, roh artefak paviliun artefak suci telah mengenali bahwa seorang seniman bela diri dari alam bawah, yang lebih muda dari mereka, memiliki bakat yang melebihi bakat mereka. Roh artefak bahkan memberinya tombak darah Phoenix yang tidak tergerak selama 36 tahun. Bagaimana mereka bisa yakin akan hal ini? Siapa yang kuat dan siapa yang lemah, seseorang harus bertarung untuk benar-benar mengetahuinya. Sebagai seorang jenius, seseorang perlu memiliki pola pikir pantang menyerah dan pantang menyerah. Jika orang lain mengatakan orang lain lebih kuat dan mereka tidak memastikannya melalui pertempuran, si jenius itu akan kehilangan rasa bangganya dan pencapaian masa depan mereka juga akan berkurang. Jauh di atas mimbar ruang kuliah, Pak Tua Sun sedang memberi kuliah tanpa akhir. Lin Ming tidak peduli dengan transmisi suara yang ditembakkan para murid ke arahnya. Dia dengan sepenuh hati mendengarkan ceramah Pak Tua Sun. Meskipun Pak Tua Sun tidak memiliki niat baik apapun terhadapnya, konsep api dan metode budidaya atribut api yang dia ajarkan cukup misterius dan menarik. Bahkan ketika dia berbicara tentang konsep api yang paling dasar, konsep panas terbakar, Lin Ming masih dapat memperoleh banyak kebenaran darinya. Kebenaran ini mengandung prinsip-prinsip yang mendalam. Lin Ming akan bisa memikirkannya secara perlahan nanti. Ceramah ini berlanjut selama 6 jam, hingga 9 matahari mulai terbenam di langit. Pak Tua Sun berkata, "Baiklah, ceramah ini sudah selesai. Anda semua dapat kembali ke tempat tinggal Anda dan bermeditasi." Pak Tua Sun melayang pergi, meninggalkan Lin Ming tenggelam dalam pikirannya. Dengan mendengarkan ceramah seorang master, dia bisa mendapatkan banyak pengalaman yang tidak bisa dia dapatkan dari Slip Giok. Pak Tua Sun telah berbicara banyak tentang teorema dan Lin Ming memperoleh banyak inspirasi. Kondisi di mana para elit muda heroik dari alam ilahi dibesarkan benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan para seniman bela diri dari alam bawah. Di alam bawah, seorang seniman bela diri sudah sangat beruntung jika bisa memiliki master alam laut ilahi. Tapi seniman bela diri alam ilahi ini memiliki instruktur di alam dewa ilahi dan menguasai batas yang lebih tinggi. Lin Ming menghela nafas. Tapi untungnya, dia berhasil menemukan kubus ajaib di benua tumpahan langit, dan di alam rendah dengan sumber dayanya yang tandus seperti gurun, dia telah mengumpulkan sejumlah prestasi. Saat dia berpikir, sebuah suara nyaring berbicara. "Lin Ming, saya seorang junior dari klan keluarga Huo, Huo Yang Nguang. Kultivasi saya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan dan saya juga seorang murid Phoenix Hall. Hall Master Sun mengatakan bahwa Anda memperoleh persetujuan dari roh artefak Sein Artifak Pavilion, dan Anda bahkan mengambil tombak darah Phoenix. Apa yang ingin Anda katakan?" Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Huo Yang Nguang berdiri di depannya dengan beberapa murid lainnya mendukungnya. Mereka memiliki budidaya di penghancuran kehidupan dan laut ilahi, tidak ada satupun yang lebih rendah dari miliknya. Dia tahu dari postur tubuh mereka bahwa mereka tidak datang ke sini dengan niat baik. Yang kuinginkan hanyalah bertengkar sebentar denganmu. Semangat artefak Sein Artifak Pavilion mungkin telah mengakui bahwa bakat dan potensi Anda lebih baik daripada saya, tetapi saya tidak percaya ini. Saya ingin memverifikasi apakah Anda benar-benar lebih ganas dari saya atau tidak. Meskipun kultivasi saya lebih tinggi dari Anda dalam 3 tahap penghancuran kehidupan, Anda masih memiliki tombak darah Phoenix yang lebih dari cukup untuk menutupi perbedaan dalam kultivasi kami. Faktanya, menurut saya Anda bahkan memiliki keuntungan. Jika kamu kalah dariku, itu membuktikan kamu tidak layak menjadi penguasa tombak darah Phoenix.
Bagaimana dengan itu, apakah kamu punya nyali untuk melawanku? Saat Huo Yang Wang berbicara, momentum tajam mengikutinya, mengarah tepat ke titik di antara alis Lin Ming. Perasaan ini seperti seseorang mengambil belati dingin dan menempelkannya ke dahinya. Lin Ming menganggap ini lucu. Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak pantas mendapatkan tombak darah Phoenix, jadi jika aku kalah aku harus memberikannya padamu. Hei, perhiasan selalu dihadiahkan kepada wanita cantik, dan senjata dewa selalu dianugerahkan kepada para pahlawan. Artefak suci kelas atas pasti diberikan kepada seseorang yang pantas mendapatkannya. Jika kamu, dengan penghancuran kehidupan tahap kelima dan tombak suci kelas atas, bertarung denganku dengan penghancuran kehidupan tahap ke-8 dan kalah, lalu kehormatan apa yang tersisa untuk mempertahankan tombak darah Phoenix itu? Huo Yang Wang tertawa keras, mencoba membangkitkan semangat Lin Ming. Menurut peraturan Aula Phoenix, para murid tidak boleh bertarung secara pribadi satu sama lain, namun harus melakukannya di altar nirwana di bawah pengawasan pelindung Aula. Yang kalah harus membayar harga yang disepakati, dan apa yang diinginkan Huo Yang Wang adalah tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Saat Huo Yang Wang selesai berbicara, seniman bela diri lain di belakangnya mulai menambahkan minyak ke dalam api. Pertunjukan yang bagus akan tetap ada. Budidaya Huo Yang Wang berada di puncak tahap ke-8 penghancuran kehidupan, dan dia juga merupakan murid yang luar biasa di antara junior klan keluarga Huo. Dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Saya tidak berpikir Lin Ming adalah lawannya. Ya, penghancuran kehidupan tahap ke-9, Phoenix Hall bahkan tidak memiliki 30 buah. Sebagian besar dari orang-orang itu telah mencapai alam transformasi ilahi, dan bahkan ada yang berada di Laut Ilahi Tengah dan Laut Ilahi Akhir. Setelah mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan, menjadi sangat mudah untuk melangkah ke alam Dewa Ilahi di masa depan. Huo Yang Wang ditakdirkan untuk menjadi tokoh dikdaya Dewa Ilahi dan Lin Ming juga tidak terlalu buruk. Dia berhasil mendapatkan persetujuan dari roh artefak Sein Artifak Pavilion dan bahkan mengambil tombak darah Phoenix. Saya pikir ini akan menjadi pertarungan antara dua singa. Kamu tidak tahu apa-apa. Semangat artefak Sein Artifak Pavilion setara dengan Master Alam Dewa Ilahi awal. Perusahaan ini sudah ada sejak lama dan visinya patut dicontoh, namun dalam pertumbuhan bakat, ada banyak variabel yang terlibat, jadi bagaimana mungkin perusahaan bisa menilai bakat dengan benar setiap saat. Mungkin kali ini dia melakukan kesalahan. Huo Yang Wang telah membuktikan kekuatannya melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Teknik tempur, Raging Fires Burning Heaven, miliknya telah mencapai batas yang sangat tinggi, dan dia bahkan telah memahami konsep api, penciptaan tingkat ketiga. Dia sudah mengalahkan banyak orang jenius seusianya. Beberapa murid bercanda bersama, mencoba dengan sengaja memprovokasi kemarahan Lin Ming. Huo Yang Wang memiliki tujuan yang sangat jelas dalam menantang Lin Ming. Pertama, dia menolak menerima penilaian roh artefak Sein Artifak Pavilion dan ingin membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Lin Ming. Kedua, dan yang paling penting, dia ingin mendapatkan Phoenix Blood Spear. Selama dia bisa membuat marah Lin Ming dan memancingnya ke dalam pertempuran, bahkan jika dia dikalahkan, itu hanya akan kehilangan sedikit muka, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Lin Ming memperhatikan mereka seolah-olah sedang menonton sekelompok badut melakukan tindakan konyol. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, rencanamu terlalu kelas 2. Saya tidak tahu siapa yang Anda pikir Anda bodohi, tetapi apakah Anda benar-benar yakin semua orang di dunia ini sama bodohnya dengan Anda? Jika Anda menantang saya dan menang, Anda menginginkan tombak darah Phoenix saya, tetapi jika Anda kalah, yang Anda kehilangan hanyalah muka. Apakah ada tawaran yang sangat bagus di dunia ini? Apakah menurutmu wajahmu sama berharganya dengan artefak suci kelas atas? Kata-kata Lin Ming menyebabkan semua murid di depannya memiliki ekspresi jelek dan mengerikan. Semua ekspresi badut yang mereka kenakan di wajah mereka tiba-tiba membeku. Sebelumnya, mereka memang mencoba menindas Lin Ming karena baru saja tiba di alam ilahi dan memiliki pengalaman yang terlalu sedikit. Mereka mengira dia gegabah, impulsif, dan kurang peka, namun akibatnya merekalah yang terlihat bodoh. Lin Ming, saya pikir Anda adalah karakter yang luar biasa, tapi sepertinya Anda sama penakutnya dengan tikus. Apakah kamu tidak melawanku karena kamu takut kalah? Hehe. Sepertinya hanya ini dirimu. Akan sulit bagi Anda untuk mencapai apapun di masa depan. Saat rencana Huo Yang Wang ditembus oleh Lin Ming, dia tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia terus memusuhi Lin Ming. Lin Ming mencibir. Dia dengan mengejek berkata, kemampuanmu untuk bernalar bukanlah salah satu hal yang membuatmu tersanjung. Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak akan bertarung? Jika kamu ingin menantangku, kamu bisa, tetapi kamu harus menggunakan artefak suci kelas atas sebagai taruhannya. Lin Ming datang ke Phoenix Hall untuk berkultivasi dengan tenang untuk menyerang tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Dia sedang bersiap untuk memasuki uji coba peleburan Phoenix kuno setengah tahun dari sekarang sehingga dia bisa memenangkan banyak hadiah yang ditawarkan di sana. Dia tidak punya waktu untuk direcoki oleh semua orang ini. Jika dia menyetujui tantangan Huo Yang Wang hari ini, bahkan jika dia menang, besok masih akan ada Huang Yang Wang, Xiao Yang Wang, dan semua Yang Wang lainnya akan berkumpul untuk menantangnya. Huo Yang Wang baru berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Di atasnya ada pusat kekuatan Laut Ilahi, bahkan pusat kekuatan Laut Ilahi yang mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi ini peduli dengan status mereka dan tidak akan mempermalukan diri mereka sendiri dengan menantangnya.
Itu sama seperti orang dewasa yang menantang anak kecil untuk berperang, hal itu tidak bisa dibenarkan kepada siapapun. Namun, jika dia terus menang lagi dan lagi, maka mungkin tidak akan lama lagi sampai Master 9 Laut Ilahi menantangnya. Lin Ming tidak terlalu percaya diri sehingga dia yakin dia bisa mengalahkan seniman bela diri 9 Laut Ilahi. Begitu dia kalah, dia benar-benar idiot. Wajah Huo Yang Wuang memerah. Meskipun ia berasal dari latar belakang keluarga yang bergengsi, budidayanya hanya di ranah penghancuran kehidupan. Di mana dia bisa menemukan artefak suci kelas atas. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan apa yang saya katakan? Saya pikir Anda adalah karakter yang luar biasa, tetapi tampaknya Anda sama penakutnya dengan tikus. Apakah kamu tidak melawanku karena kamu takut kalah? Hehe, sepertinya hanya ini dirimu. Akan sulit bagi Anda untuk mencapai apapun di masa depan. Lin Ming melontarkan kata-kata mengejek Huo Yang Wuang kembali ke wajahnya. Di dunia ini, salah satu hal yang paling menyedihkan adalah perkataan Anda sendiri dilontarkan kembali ke wajah Anda. Hal ini menyebabkan kulit Huo Yang Wuang menjadi semakin jelek. Oh, aku mengerti sekarang. Itu karena kamu tidak memiliki artefak suci kelas atas. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka berhentilah membuang-buang waktuku dan menyingkirlah. Saat kamu menemukan artefak suci kelas atas, kembalilah dan ganggu aku lagi. Lin Ming enggan berbicara dengan orang-orang bodoh ini. Dia menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan langsung terbang kembali ke kediamannya sendiri. Sialan bocah itu, Huo Yang Wuang tidak pernah berhasil mengambil sedikit pun keuntungan dari Lin Ming. Dia dipermalukan dan malah dijadikan lelucon di depan semua orang. Ada banyak seniman bela diri yang melihat pertunjukan kecil itu. Beberapa berada di alam laut ilahi dan beberapa bahkan berada di alam dewa ilahi. Hehe, menarik sekali. Meskipun anak laki-laki itu hanya berasal dari alam bawah, dia bukanlah bayi kecil yang naif. Huo Yang Wuang mencoba menganggapnya bodoh, tapi sekarang dia merasa malu dan hanya dirinya sendiri yang bisa disalahkan. Di masa depan saya juga harus mewaspadai orang Lin Ming ini, dia mungkin menjadi salah satu rival terbesarku. Di tengah kerumunan, seorang pria beranting mengusap dagunya sambil tersenyum. Persaingan antara murid-murid Phoenix Hall sangat ketat. Di sini, tidak ada teman, yang ada hanya pesaing. Misalnya, percobaan peleburan Phoenix kuno, jika seseorang ingin mencapai tempat pertama dan mendapatkan banyak hadiah di sana, seseorang harus melangkahi orang lain untuk sampai ke sana. Babak 972, membuat musuh. Tuan Huo, kita tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Lin Ming itu terlalu merajalela. Di samping Huo Yang Wuang, beberapa murid yang bukan bagian dari klan keluarga Huo berteriak. Mereka bergabung dengan klan keluarga Huo dengan status murid non-keluarga. Di klan Phoenix kuno, persaingannya sangat ketat. Sulit bagi seorang seniman bela diri yang memiliki asal-usul yang sama untuk berhasil di sini, dan bahkan jika mereka berhasil mendapatkan beberapa peluang keberuntungan, mereka bahkan mungkin dibunuh demi harta karun mereka. Dalam dunia seniman bela diri, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Ini adalah kebenaran sederhana. Untuk mencari perlindungan dan sumber daya yang lebih banyak, seniman bela diri biasa harus bergabung dengan keluarga bergengsi. Murid-murid yang bergabung dengan klan keluarga Huo tentu saja harus menyanjung Huo Yang Wuang. Mereka menjadi sasaran lelucon di depan begitu banyak saksi, dan sekarang mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Cepat atau lambat aku akan membalas penghinaan ini. Tuan Huo, bagaimana kalau begini, Anda bisa mengajukan permohonan artefak suci kelas atas dari klan keluarga Anda. Dengan status Sir Huo, saya yakin bukan tidak mungkin untuk meminjamnya. Ketika Anda memiliki artefak suci kelas atas, Anda dapat bertarung dengan Lin Ming dan secara terbuka dan jujur memenangkan tombak darah Phoenix sambil menamparkan wajahnya. Seorang murid non-keluarga menyarankan sambil lalu. Ia merasa ide ini cukup bagus. Namun, dia tidak berpikir kata-katanya akan membuat Huo Yang Wuang terlihat jijik. Hal ini menyebabkan dia menjadi bingung. Apakah ada yang salah dengan perkataannya? Saya tidak membutuhkan orang seperti Anda untuk mengajari saya apa yang harus saya lakukan. Huang Yang Wuang berkata dengan dingin. Murid itu segera terdiam ketika dia dimarahi. Sanjungannya jelas menjadi bumerang baginya. Haha, kakak ketiga, sepertinya kamu tidak yakin bisa mengalahkan Lin Ming. Di belakang Huo Yang Wuang, seorang pemuda berambut merah tersenyum. Pemuda ini juga merupakan keturunan junior langsung dari klan keluarga Huo serta sepupu Huo Yang Wuang. Kalau tidak, dengan statusmu, kamu seharusnya bisa meminjam artefak suci kelas atas. Artefak suci kelas atas bernilai puluhan artefak suci bermutu tinggi. Jika taruhannya tidak terlalu tinggi, saya tidak akan peduli memprovokasi Lin Ming. Jika aku menang maka itu akan bagus, tapi jika aku kalah aku masih bisa menanggungnya. Tapi jika pertarungannya melibatkan dua artefak suci kelas atas, aku harus memilih selain berhati-hati. Semangat artefak pavilion artefak suci mungkin tidak terlalu kuat, tetapi ia telah melihat banyak orang jenius selama beberapa ratus ribu tahun terakhir. Saya khawatir negara ini telah melihat ratusan juta orang jenius melewati pintunya. Penglihatannya tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata orang dan itulah satu-satunya alasan mengapa Phoenix Cry Palace begitu santai membiarkan roh artefak menetapkan artefak suci sesuai keinginannya. Meskipun ada banyak faktor yang terlibat dalam pertumbuhan bakat, karena Lin Ming bisa mendapatkan persetujuan dari semangat artefak Sein Artifact Pavilion, dia pasti memiliki kekuatannya.
Meskipun budidaya saya lebih tinggi dari Lin Ming dengan 3 tahap penghancuran kehidupan, tombak darah Phoenix lebih dari cukup untuk menutupi perbedaannya. Sekalipun saya bangga dengan kemampuan saya, bukan berarti saya mempunyai peluang 100% untuk memenangkan pertarungan. Jika aku melawannya dan kalah serta dengan ceroboh kehilangan artefak suci kelas atas, tidak mungkin aku bisa lolos dari hukuman setelah klan keluarga menyelidikiku. Jika saya kalah, kerugian saya akan dikurangkan dari semua sumber daya yang saya terima di masa depan. Ini akan sangat mempengaruhi pencapaian saya di masa depan. Terlebih lagi, pertarungan penting untuk 2 artefak suci kelas atas akan menarik perhatian dari mana-mana. Jika saya kalah, wajah saya tidak akan tersisa. Kehilangan itu akan menjadi iblis hati yang menghantuiku, dan aku tidak tahu apakah aku bisa mengatasi hal seperti itu atau tidak. Huo Yang Wang mengucapkan kata-kata ini hanya kepada sepupunya dengan transmisi suara esensi sejati. Dia secara alami tidak akan mengatakan kata-kata seperti ini yang meningkatkan ketenaran orang lain sambil merusak ketenarannya sendiri. Hehe, kakak ketiga, kamu cukup tenang. Pemuda berambut merah itu tertawa. Bahkan, dia juga merasa bahwa Huo Yang Wang tidak memiliki peluang 100% untuk mengalahkan Lin Ming. Saya tidak takut berkelahi, saya tidak takut bersaing, dan saya tidak takut berjudi. Namun dalam situasi di mana saya tidak memiliki pemahaman mutlak tentang kemenangan, saya tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti mempertaruhkan seluruh harta benda dan masa depan saya. Biarpun aku menjumlahkan semua yang kumiliki, aku masih belum bisa menandingi 1/5 artefak suci kelas atas. Kalau begitu, apakah kamu akan membiarkannya seperti ini? Biarkan saja, tentu saja tidak. Saya, Huo Yang Wang, tidak pernah menderita kerugian. Saya selalu menginjak orang lain, bukan orang lain yang menginjak saya. Satu-satunya pengecualian adalah jika latar belakang dan bakat mereka jauh lebih berbahaya daripada saya. Tapi saya tidak akan menyinggung perasaan orang seperti itu sejak awal. Orang Lin Ming ini hanyalah anak kecil dari alam bawah, dia tidak berbeda dengan monyet di mataku. Namun monyet ini berani menggunakan kata-kataku sendiri untuk melawanku dan mempermalukanku di depan semua orang di sini, sehingga aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika saya membiarkan seseorang menamparkan saya seperti ini tanpa membalas, bagaimana saya bisa tetap tinggal di Phoenix Hall? Jika saya tidak melampiaskan kemarahan ini, pikiran saya tidak akan lancar dan bahkan meridian saya akan terhambat. Itu akan mempengaruhi kultivasi saya. Seorang seniman bela diri dengan pemikiran yang tidak mulus sama dengan manusia fana yang mendidih dan merajuk karena sesuatu. Sikap marah dan merajuk seperti ini pada akhirnya akan merusak kesehatan mereka. Jika seorang seniman bela diri merasa dirugikan dan pikirannya tidak lancar, ini akan menghambat latihannya dan membahayakan kultivasinya. Inilah yang disebut sakit karena amarah. Beberapa manusia begitu marah hingga mereka kehabisan napas dan bahkan jatuh sakit. Demikian pula, ada seniman bela diri yang sangat marah sehingga kemarahan ini akan menghancurkan hati mereka dalam seni bela diri, menyebabkan mereka mengalami kesulitan yang luar biasa dalam mengambil langkah maju sekecil apapun dalam kultivasi mereka. Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda berambut merah itu bertanya, alisnya terangkat ke atas. Saya akan segera menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Tahap ke-9 dari penghancuran kehidupan adalah kesempurnaan. Mencari 9 pergeseran ilahi berarti mencari 9 pergeseran terlebih dahulu. Tahap ke-9 penghancuran kehidupan adalah simbol transformasi melalui kelahiran kembali, proses dari fana menuju ilahi. Di seluruh Phoenix Hall hanya ada 28-29 seniman bela diri yang berada di tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Dari tahap ke-8 hingga tahap ke-9, terjadi lompatan kekuatan yang signifikan. Ketika saya mencapai langkah ini, saya akan memasang taruhan, mengalahkan Lin Ming, dan mendapatkan tombak darah Phoenix. Bagus. Namun, ketika Anda mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan, Lin Ming mungkin tidak menerima tantangan Anda. Dia bukan orang bodoh. Jika dia jelas-jelas tahu bahwa dia akan kalah dalam pertarungan, mengapa dia begitu bodoh hingga melompat ke dalam lubang? Hehe, dia akan menerimanya. Dari murid-murid biasa di Phoenix Hall, siapa yang tidak menderita kerugian atau dibayar dengan darah? Perairan Phoenix Hall sangat dalam, tetapi imbalannya sebenarnya terbatas. Biasanya, hanya beberapa orang teratas yang akan menerima hadiah, tetapi jika ada yang naik, yang lain akan menyeretnya ke bawah. Wajar jika orang jenius tanpa latar belakang yang kuat disingkirkan dan ditekan. Lin Ming berpikir bahwa hanya karena dia bergabung dengan Peri Feng dia akan memiliki seseorang untuk mengawasinya, tapi apa yang dia tidak tahu adalah senior Sage Jiu yang akan bertindak melawan Peri Feng cepat atau lambat. Ini akan terjadi sebelum ketua istana turun tahta. Dengan level Huo Yang Wang, dia sebenarnya tidak bisa melakukan kontak dengan seseorang seperti Sage Jiu Yang. Meski begitu, dia mampu berspekulasi tentang beberapa hal. Banyak orang percaya bahwa ketua istana akan turun tahta dalam waktu sekitar 100 tahun atau lebih, dan pada saat itulah darah akan tumpah dalam pertarungan antara Peri Feng dan Sage Jiu Yang. Tapi ini adalah cara berpikir yang salah. Sage Jiu Yang sekarang memiliki keunggulan, jadi bagaimana dia bisa berdiam diri dan menyaksikan persaingannya berkembang? Kakak ketiga, kamu sudah mempertimbangkan ini dengan cukup hati-hati. Lumayan, saya mulai semakin menyukai peluang Anda untuk menang melawan Lin Ming. Sejak Anda dilahirkan dalam keluarga hingga sekarang, Anda telah melihat segala macam intrik dan plot terjadi di balik layar. Wawasan Anda tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming.
Dia hanyalah seorang seniman bela diri dari alam bawah, tidak berbeda dengan orang kampung. Bagaimana visinya bisa cocok dengan visi Anda? Bahkan jika dia punya bakat, jika dia tidak punya otak, maka dia tidak lebih dari seorang yang kasar. Tidak perlu takut sama sekali. Bagi alam ilahi, para seniman bela diri dari alam rendah itu tidak lebih dari semut. Lin Ming paling banyak bisa disebut Raja Semut. Jika dia memilih untuk menyembunyikan kemampuannya dan tidak menonjolkan diri setelah memasuki alam ilahi, bersabar dan perlahan mendapatkan kekuatan, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Namun saat ini dia kekurangan kekuatan dan latar belakang. Dia berpura-pura menjadi begitu hebat dan berani, tapi dia berdiri di puncak ombak. Dia telah berhasil menyinggung begitu banyak orang dari mana saja, dia hanyalah seorang idiot. Dia bahkan berani menghina martabatku. Aku akan mengambil tombak darah Phoenix miliknya dan menghajarnya hingga jatuh ke tanah di hadapan semua orang. Aku akan mempermalukannya, menghancurkannya, dan meninggalkan iblis hati di dalam dirinya yang tidak akan pernah bisa dia singkirkan. Aku akan membuatnya agar dia tidak akan pernah bisa pulih dari kehilangan ini. Saat Huo Yang Wuang berbicara, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Segala macam perhitungan terjadi di benaknya saat rencananya mulai tersusun. Setelah ceramah Pak Tua Sun, tibalah waktunya makan malam. Di benua tumpahan langit, sekte teratas akan menikmati segala jenis daging binatang buas, sayuran roh berkualitas tinggi, dan biji-bijian roh. Jika sehelai daun sayuran jatuh ke dunia atau manusia, itu akan dijual dengan harga yang sangat mahal dengan efek memperpanjang umur manusia selama beberapa tahun. Di Phoenix Hall, makanannya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Segala sesuatu di sini dapat dianggap materi surgawi. Banyak materi surgawi yang mengandung kotoran atau racun. Meskipun dapat memperkuat kultivasi seseorang, makan terlalu banyak dalam waktu yang terlalu lama akan menyebabkan racun menumpuk dan membentuk ketidakteraturan pada esensi aslinya. Namun, Phoenix Hall punya metode untuk mengatasi hal ini. Semua materi surgawi ini akan diproses untuk menghilangkan kotoran dan racun saat diubah menjadi makanan. Bahkan jika mereka harus kehilangan sebagian besar khasiat obatnya, ini masih dapat diterima. Phoenix Hall memiliki tungku pil bernama 9 Phoenix Royal yang Furnace, ini adalah artefak roh. Ini adalah tungku pil. Namun, itu tidak digunakan untuk membuat pil, melainkan untuk mengolah bahan makanan dan menghilangkan kotoran. 9 Phoenix Royal yang Furnace hanya dapat menghasilkan makanan dalam jumlah terbatas per hari. Hanya murid Phoenix Hall dan tokoh sekte penting yang memiliki hak istimewa untuk menikmati makanan ini. Para murid dari Vermilion Bird Hall dan Golden Crow Hall tidak mendapatkan perlakuan mewah seperti itu. Saat ini, Lin Ming sedang makan semangkuk mie. Mie-nya terlihat biasa saja, hanya sedikit lebih segar dari biasanya. Saat memakannya, ia langsung merasakan mulutnya mengeluarkan air liur saat mie tersebut meleleh di lidahnya dengan rasa nikmat yang tiada taraf. Mereka memasuki perutnya, berubah menjadi aliran panas yang menyebar ke seluruh anggota badan dan tubuhnya. Lin Ming mewarisi kenangan alkemis alam ilahi sehingga ia memiliki pengetahuan dalam efek obat, dia secara alami tahu apa yang terjadi saat dia memakan mie ini. Mie yang enak sekali, hanya mie ini yang memiliki lusinan bahan obat yang menyatu di dalamnya. Mereka dipukuli setidaknya 1000 kali dan kemudian direbus di mata air yang berasal dari matahari. Saya juga meminum air matahari selama fase terakhir pertempuran peleburan tingkat umum di Divine Phoenix Island dan itu sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Pada saat itu, saya memperlakukannya seperti harta karun dan menimbunnya, bahkan menggunakannya untuk memurnikan akar naga nirwana. Tapi di sini sebenarnya hanya digunakan untuk merebus beberapa mie karena mie ini jauh lebih berharga daripada mata air yang berasal dari tenaga surya. Dengan mencicipinya, saya tahu setidaknya ada 32 jenis tanaman obat, dan semuanya merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Jika salah satu dari bahan-bahan ini ditempatkan di benua tumpahan langit, itu akan membangkitkan keserakahan setiap sekte kelas 4. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan memperlakukannya seperti harta karun, membesarkannya selama beberapa dekade sebelum menggunakannya untuk membuat pil. Lin Ming memakan semangkuk mie sekaligus, lalu mulai menyesap sup yang dibuat dengan tulang beberapa burung roh. Sup ini seharusnya dibuat dari burung roh 5 warna yang memiliki garis keturunan Phoenix. Garis keturunan Phoenix kuno dapat mengubah burung biasa menjadi burung bangau abadi. Garis keturunan ini akan terus dikembangbiakkan. Phoenix Cry Palace seharusnya memiliki banyak kandang dengan burung roh garis keturunan Phoenix kuno yang terus berkembang biak, lalu digunakan untuk membuat makanan. Meskipun garis keturunan burung roh ini tidak terlalu kaya, mereka masih disaring dan dibiarkan oleh Istana Phoenix Cry. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa burung berwarna merah terang di Divine Phoenix Island setelah garis keturunan mereka diencerkan selama 100.000 tahun. Burung berwarna merah terang adalah binatang suci di Divine Phoenix Island, dan saya ingat bahwa istana mendalam Yin yang pernah berjuang keras untuk mendapatkan mereka. Tetapi jika burung berwarna merah terang ditempatkan di sini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk merebus sup. Benar-benar tidak ada cara untuk membandingkannya. Lin Ming menghela nafas dan meminum sup burung roh sampai tidak ada setetes pun yang tersisa. Dia tiba-tiba merasakan cahaya di depannya terhalang. Saat dia mendongak, dia bisa melihat 5 pemuda berdiri berdampingan di depannya. Mereka duduk dengan santai, senyum lucu terlihat di bibir mereka. Bab 973, memprovokasi dan mengabaikan. Meja makan di Phoenix Hall diukir dari batu giokro api dan sangat lebar.
Saat kelima pemuda itu duduk, tidak terlihat ramai sama sekali. Dua di antaranya berambut merah. Rambut merah adalah simbol klan keluarga Huo. Hanya junior keturunan langsung dari klan keluarga Huo dengan garis keturunan kaya yang memiliki rambut merah. Ketika Lin Ming bertemu dengan junior klan keluarga Huo di Timewon Phoenix City di alam bawah, mereka tidak memiliki rambut merah menyala seperti itu. Adapun yang lainnya, Lin Ming pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka mengikuti di belakang Huo Yang Wang sebelumnya dan merupakan murid yang bergabung dengan klan keluarga Huo. Pemuda berambut merah memimpin mereka memandang Lin Ming. Saat dia melihat Lin Ming memoles mie dan sup tulang burung roh, dia tersenyum dan dengan nada mengejek berkata, "Kamu benar-benar seorang seniman bela diri dari alam bawah. Kamu bahkan makan seperti pengemis. Haha, kamu belum makan selama 3 hari terakhir. Anda memakan semua sup dan bahkan menjilat mangkuk Anda lebih bersih daripada yang dilakukan anjing keluarga saya." Murid pengikut lainnya menggema. Mereka semua datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Sikap, postur, dan kata-kata mereka semuanya menyampaikan pesan penting kepada Lin Ming, "Pukul aku, kenapa kamu tidak pukul aku?" Menurut aturan Phoenix Hall, perkelahian pribadi antar murid dilarang. Jika seseorang ingin bertarung, mereka harus melakukannya dengan adil di altar nirwana di bawah pengawasan seorang pelindung aula. Aturan semacam ini dibuat untuk mencegah murid mati selama pertempuran. Lingkungan di Phoenix Hall terlalu rumit dengan terlalu banyak kepentingan yang bercampur dan terlalu banyak faksi yang saling bertentangan. Jika pertarungan pribadi antar murid diperbolehkan, kemungkinan besar para murid akan dibunuh oleh orang-orang yang memanipulasi hal-hal di belakang layar. Jika Lin Ming adalah serangan pertama, dia akan melanggar aturan sekte dan akan dipenjara selama 1000 tahun. Ini mungkin yang diinginkan orang-orang ini. Lin Ming tentu saja tidak akan membuat kesalahan konyol seperti itu. Dia mengambil semangkuk nasi yang sepertinya terbuat dari mutiara dan berlian dan terus makan perlahan, bahkan tidak melirik orang-orang di depannya. Meskipun saya tahu bahwa orang-orang akan mencoba menekan saya di Phoenix Hall, saya tidak berpikir saya akan menarik lalat bahkan ketika saya sedang mencoba untuk makan. Kamu benar-benar berani menyebut kami lalat. Anda benar-benar tidak tahu apa arti kata kematian. Lin Ming, jika kamu punya nyali, ikuti aku ke altar nirvana dan ayo bertarung. Saya tahu Anda takut mempertaruhkan tombak darah Phoenix tetapi itu tidak masalah bagi saya. Saya tidak menginginkannya, yang saya inginkan hanyalah pihak yang kalah menamparkan wajahnya sendiri. Orang yang berbicara adalah murid klan keluarga Non-Huo. Kultivasinya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Murid-murid lain yang bersamanya berada di alam laut ilahi dan mereka juga memiliki basis penghancuran kehidupan tahap ke-8. Orang-orang ini jelas mengandalkan hubungan mereka dengan klan keluarga Huo untuk memasuki aula Phoenix selama alam penghancuran kehidupan. Setelah itu, mereka gagal mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan tetapi belum dikeluarkan dari Phoenix Hall karena mereka mengandalkan koneksi khusus mereka sekali lagi. Bakat orang-orang ini jauh lebih buruk daripada Huang Yuegong atau Huang Yang Wang. Jadi kamu datang untuk mengujiku. Lin Ming segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ini semua adalah orang-orang dari klan keluarga Huo. Sepertinya Huo Yang Wang sedang mempersiapkan saya. Namun, dalam pertarungan yang melibatkan 2 artefak suci teratas, dia tidak bisa tidak berhati-hati. Setelah aku memasuki alam ilahi, satu-satunya saat aku bertarung adalah 2 pelayan penghancur kehidupan Huang Yuegong tahap ke-6. Selain itu, saya belum menunjukkan kartu saya, jadi Huo Yang Wang kurang yakin bahwa dia bisa mengalahkan saya, jadi dia mengirim sekelompok orang ini ke sini untuk menguji saya. Menurut pendapat Huo Yang Wang, orang-orang ini lebih dari cukup untuk menguji kartu tersembunyi Lin Ming. Jika kekuatan Lin Ming sangat tidak normal, dia akan menyerah pada pemikiran untuk menantang. Di sisi lain, jika kekuatan mereka serupa, dia akan mampu mempersiapkan beberapa perlawanan khusus terhadap gerakan Lin Ming. Inilah yang disebut kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, dan jadilah tak terkalahkan. Huo Yang Wang, rencanamu sudah dipikirkan dengan matang. Namun apakah menurut Anda semua orang di dunia ini idiot dan hanya Anda yang cerdas di luar sana? Jika Anda mengirim beberapa orang untuk menguji saya, apakah Anda benar-benar berharap saya membiarkan Anda begitu saja? Lin Ming berdiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan provokasi lalat-lalat ini. Ia bahkan tidak mau menantang mereka dan sengaja menunjukkan sisi lemahnya, karena itu hanya akan menarik perhatian orang lain kepada dirinya. Jika kamu ingin melawanku, siapkan artefak suci kelas atas. Mengapa kamu menyebut dirimu junior dari keluarga bangsawan besar jika kamu bahkan tidak memiliki satu pun artefak suci kelas atas? Sebaiknya kamu bekerja sebagai pengemis saja. Lin Ming meninggalkan kata-kata terakhir ini dan kemudian berjalan pergi, meninggalkan sekelompok murid yang marah karena marah. Lin Ming, kamu selalu menggunakan alasan artefak suci kelas atas. Tapi kenyataannya kamu tidak punya nyali untuk melawan kami. Dasar kura-kura. Sekelompok murid berteriak keras. Lin Ming berjalan pergi, sepertinya dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Kultivasinya semakin meningkat akhir-akhir ini, hanya masalah waktu sampai dia bisa menembus tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Selama beberapa hari berikutnya Lin Ming terus-menerus terprovokasi. Bahkan ada yang keluar dari kediamannya untuk meneriakkan tantangan kepadanya. Lin Ming mengabaikan semuanya. Dia hanya memberikan satu syarat, siapapun yang ingin menantangnya harus mengeluarkan artefak suci kelas atas. Mereka yang bisa mengeluarkan artefak suci kelas atas sebagian besar adalah seniman bela diri alam transformasi ilahi penghancuran kehidupan tahap ke-9.
Atau setidaknya seniman bela diri Laut Ilahi tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Tapi tidak mungkin bagi orang-orang untuk menantang Lin Ming. Lin Ming berada di Phoenix Hall untuk sementara waktu sekarang, dan meskipun dia sering ditantang oleh orang-orang, dia sebenarnya belum bertarung. Menghadapi Lin Ming yang menolak semua penantang, para murid klan keluarga Huo mulai menyebarkan berita bahwa Lin Ming adalah penipu dan kekuatan sejatinya sebenarnya menyedihkan. Berita ini menyebabkan beberapa orang mencurigai kekuatan sebenarnya Lin Ming. Apakah dia benar-benar menakjubkan seperti yang dikenali oleh roh artefak pavilion artefak suci, atau apakah Lin Ming berhasil mengelabuinya dengan menggunakan metode licik? Lin Ming menutup telinga terhadap semua hal yang mencurigakan ini. Rumor palsu ini tidak ada artinya baginya. Jika dia melawan salah satu antek itu karena kebohongan ini dan mengalahkan mereka, antek lain akan melompat untuk menggantikannya. Dia harus terus berjuang, dan ini tidak akan memberinya waktu untuk berkultivasi. Selain itu, jika dia terlihat kuat, Huo Yangwang akan mundur dari menantangnya. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal itu. Lin Ming ini benar-benar tidak terpengaruh. Di kediamannya, Huo Yangwang mengerutkan kening. Saya mulai curiga bahwa dia benar-benar lemah. Di depan Huo Yangwang, ada seorang pemuda jangkung duduk dengan rambut merah menyala hingga ke pinggangnya. Pemuda ini memiliki sikap tenang dan alisnya miring ke atas seperti pedang. Kultivasinya berada di alam transformasi ilahi, dan dunia batinnya telah mulai bertransisi ke dimensi besar yang sebenarnya, dia hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi dewa ilahi. Saya menyarankan Anda untuk tidak meremehkan lawan Anda. Meskipun Lin Ming hanyalah seekor semut, Anda masih belum tumbuh. Dibandingkan dengan seluruh alam ilahi, kami juga hanyalah semut. Pemuda jangkung itu perlahan berkata. Meskipun dia kuat, dia tidak sombong sama sekali. Dia selalu memiliki sedikit rasa takut dan kagum terhadap alam ilahi yang luas. Kakak ipar, kamu terlalu rendah hati. Anda akan segera menjadi dewa ilahi dan membentuk dunia Anda sendiri. Tubuhmu akan berisi kehidupan dan kamu akan menjadi dewa bagi semua makhluk di duniamu, jadi bagaimana mungkin kamu bisa dianggap sebagai semut? Saya meminta paman untuk datang kali ini karena saya ingin meminjam sesuatu untuk menjamin kemenangan saya dalam pertempuran yang akan datang. Oh, apakah kamu mengatakan kamu ingin meminjam artefak suci kelas atas? Yah, kurasa aku bisa, tapi kamu harus terlebih dahulu menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Oke, aku sudah mengumpulkan kekuatanku pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan selama 3 tahun. Saya memiliki keyakinan bahwa saya bisa membuat terobosan. Saya ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan, tetapi sekarang masih saat yang tepat. Saya akan meminjam tekanan dari pertarungan ini dan secara resmi menyerang tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Untuk memastikan bahwa saya berhasil memasuki tahap ke-9 penghancuran kehidupan, saya ingin meminta darah bulu burung Phoenix dari paman. Phoenix mengeluarkan darah. Kelopak mata pemuda jangkung itu terangkat. Darah bulu-bulu Phoenix juga merupakan darah Phoenix kuno, tetapi kualitasnya lebih tinggi daripada darah Phoenix biasa. Darah bulu-bulu Phoenix adalah garis keturunan yang ditemukan di dalam bulu-bulu Phoenix kuno. Ia memiliki energi api terkaya, dan merupakan jenis darah Phoenix kuno yang berkualitas sangat tinggi. Ya, saya dapat melamar ke klan keluarga untuk beberapa hal, tetapi Anda harus menjamin bahwa Anda dapat membuat terobosan, jika tidak, segalanya akan sulit bagi saya. Tentu saja, begitu saya menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, kekuatan saya akan melonjak pesat dan saya akan menantang Lin Ming. Dia memiliki artefak suci kelas atas tetapi saya juga akan memilikinya. Meskipun nilainya lebih rendah, perbedaannya tidak terlalu besar. Saat aku berada di tahap ke-9 penghancuran kehidupan dan aku juga memiliki artefak suci kelas atas, jika aku melawannya dengan penghancuran kehidupan tahap ke-5, bahkan jika bakat dan potensinya lebih unggul dariku, aku akan tetap melakukannya. Menang. Namun sebelum itu terjadi, aku harus menyembunyikan artefak suci kelas atasku, kalau tidak dia akan terlalu takut untuk menantangku. Saat kita bertarung, aku akan mengeluarkannya lalu, hehe, aku sangat menantikan untuk melihat ekspresinya. Pemuda jangkung itu mengangguk mendengar kata-kata Huo Yangwang. Rencanamu bagus, tapi jika kamu menyembunyikan artefak suci kelas atas, apa yang akan kamu gunakan sebagai taruhan judi? Taruhan perjudian harus memiliki nilai yang setara dengan artefak suci kualitas terbaik. Selain itu pasti cukup untuk menggoda Lin Ming untuk bertindak. Taruhan perjudiannya adalah darah burung Phoenix. Darah bulu burung Phoenix memiliki manfaat yang sangat besar bagi seorang seniman bela diri. Jika Anda bisa menyerapnya ke dalam tubuh Anda, itu secara langsung akan meningkatkan bakat Anda dan juga afinitas Anda dengan hukum kebakaran. Saya tidak percaya Lin Ming akan bisa menolak tawaran saya. Pemuda jangkung itu mengerutkan kening. Kamu ingin menyerap sebagian darah bulu burung Phoenix tetapi kamu juga ingin menggunakannya sebagai taruhan judi. Kalau begitu, kamu akan memerlukan sedikit darah bulu burung Phoenix. Bagus. Saya akan membantu Anda melamar sebanyak mungkin, tetapi berapa banyak yang akan Anda terima, semua itu akan tergantung pada klan keluarga sesepuh. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada paman. Huo Yangwang sangat gembira. Meskipun dia menyebut pemuda ini sebagai paman, kenyataannya dia tidak jauh lebih tua darinya. Pamannya ini mendapat banyak perhatian di klan keluarga. Jika dia bersedia berbicara atas namanya, besar harapan bahwa rencananya akan berhasil. Waktu perlahan berlalu di Phoenix Cry Palace. Tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Pada bulan ini,
Lin Ming menjadi sasaran kebohongan dan fitnah yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang dari klan keluarga Huo dengan kejam menyebarkan rumor ini. Ketika mereka terus menyebar dan Lin Ming masih menolak untuk berperang, banyak orang mulai mencurigai kekuatan Lin Ming dan mereka mulai percaya bahwa dia hanyalah orang lemah yang licik dan terlalu pengecut untuk dilawan. Namun, Lin Ming menutup telinga terhadap semua ini dan berkultivasi dengan damai. Di Phoenix Cry Palace, dengan nutrisi dari berbagai material surgawi serta menyerap energi asal api dari alam ilahi, tahap kelima budidaya penghancuran kehidupan mencapai kesempurnaan. Dantiannya dipenuhi energi asal yang siap meluap kapan saja. Pada hari ini, Lin Ming membuka matanya saat mengasingkan diri dan berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya meminta senior Peri Feng untuk membantuku menerobos ke tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Fondasi saya telah menjadi sekuat mungkin. Menembus ke tahap ke-6 penghancuran kehidupan akan menjadi jaminan kesuksesan. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan energi asal langit dan bumi di sekitarnya bergejolak di sekelilingnya seolah-olah ada harta karun yang dilahirkan. Dia melepaskan akal sehatnya dan menemukan bahwa energi asal langit dan bumi selama beberapa ratus mil berkumpul menuju satu titik. Di langit, awan energi asal terbentuk. Awan ini perlahan-lahan jatuh ke bawah menjadi bentuk corong raksasa yang terhubung ke tempat tinggal di Phoenix Hall. Ini adalah. Mata Lin Ming bersinar saat ia terbang keluar dari istananya. Pada saat yang sama, banyak murid penghancur kehidupan, laut ilahi, dan bahkan transformasi ilahi terbang keluar, semuanya melihat ke arah lokasi yang sama, titik pertemuan pusaran energi asal langit dan bumi. Seseorang sedang menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Itu adalah kediaman Huo Yanguang. Huo Yanguang berhasil menerobos, dia akhirnya berhasil. Babak 974, 9 kali Huo Yanguang. Huo Yanguang berhasil menembus tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Saya tidak menyangka dia akan secepat itu. Lin Ming mewarisi beberapa kenangan tentang iblis kuno. Dia tahu bahwa pada saat seorang seniman bela diri menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, mereka akan mampu mencerahkan diri mereka sendiri dengan hukum dunia. Awan energi asal di atas kediaman Huo Yanguang dikumpulkan dan dibentuk oleh hukum dunia, bukan oleh kekuatan Huo Yanguang sendiri. Sulit untuk berspekulasi apa itu hukum dunia. Awan asal berisi fragmen hukum Dao besar. Ketika tubuh seseorang terbungkus dalam energi ini, seluruh tubuhnya akan tersisir oleh hukum ini. Manfaatnya tidak dapat diukur. Ini juga merupakan alasan mengapa ada perbedaan besar antara tahap ke-8 dan ke-9 penghancuran kehidupan. Seniman bela diri laut ilahi tahap awal penghancuran kehidupan dapat dengan mudah mengalahkan seniman bela diri laut ilahi tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Lin Ming melihat sekeliling. Di awan energi asal dia bisa melihat diagram Dao mengembun. Diagram Dao ini berisi pola-pola yang sangat misterius dan mendalam, mereka bahkan mirip dengan seluk-beluk di dalam batu kekacauan. Bahkan tokoh dikdaya dewa ilahi pun tidak akan mampu sepenuhnya memahami jejak diagram Dao ini. Ini adalah Dao surgawi, jalur sumber paling mendasar bagi revolusi energi. Ketika seseorang menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, Dao surgawi akan tercurah seperti air pasang. Seberapa besar persepsi seseorang dari hal ini akan bergantung pada diri mereka sendiri. Pelindung Aula telah datang. Beberapa murid berteriak kegirangan. Sekelompok pelindung Aula berpakaian merah terbang ke depan. Semuanya memiliki budidaya di alam transformasi ilahi. Pelindung Aula pernah menjadi murid Aula Phoenix semasa mudanya. Untuk memasuki Phoenix Hall, mereka belum melangkah ke Nineveh, melainkan bergabung di alam transformasi ilahi. Seniman bela diri semacam ini memiliki bakat tinggi, namun masih agak sulit bagi mereka untuk memasuki alam dewa ilahi. Peraturan Phoenix Hall menyatakan bahwa ketika seorang murid mencapai usia 120 tahun, mereka harus meninggalkan Phoenix Hall. Beberapa bisa memegang jabatan di Phoenix Cry Palace dan yang lain memutuskan untuk tinggal di Phoenix Hall sebagai Hall Protector. Ketika beberapa pelindung aula muncul, mereka bergabung untuk membentuk barisan besar, meliputi kediaman Huo Yanguang di dalamnya. Ini untuk mencegah orang lain mengganggunya. Bagi para murid ini, melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan akan menjadi kesempatan paling penting dalam hidup mereka. Pada tahap ke-9 penghancuran kehidupan, tubuh fisik, dantian, dan jiwa akan membusuk sepenuhnya, berubah menjadi partikel paling dasar. Partikel-partikel ini akan menyatu ke dalam awan energi asal yang dibentuk oleh hukum dunia, menjadikannya waktu terbaik untuk memahami Dao surgawi. Pemahaman yang diperoleh dari menyeberang ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan setara dengan pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi yang mengasingkan diri selama 100 tahun. Dikatakan bahwa mereka yang menyeberang ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan akan melewati gerbang naga untuk menjadi naga sejati. Perbedaan antara penghancuran kehidupan tahap ke-9 dan ke-8 sama dengan perbedaan antara langit dan bumi. Seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8 sebagian besar akan terdampar di alam transformasi ilahi, dan hanya sejumlah kecil dari mereka yang mampu mencapai alam dewa ilahi setelah mendapatkan peluang keberuntungan yang cukup. Namun seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9 dapat dengan mudah melangkah ke alam dewa ilahi dan mencapai batas yang lebih tinggi lagi di masa depan. Bahkan ada sedikit harapan untuk menjadi eksistensi setingkat Master Istana Phoenix Cry. Di antara semua murid Aula Phoenix, di antara mereka yang berada pada tahap ke-9 penghancuran kehidupan, bahkan jika Huo Yanguang dimasukkan sekarang, jumlah itu hanya akan berjumlah 29 orang. Mayoritas murid memasuki Phoenix Hall setelah menerobos ke ranah transformasi ilahi.
Di Phoenix Hall, seniman bela diri alam transformasi ilahi menempati mayoritas dan mereka juga memiliki area pelatihan, pengajaran, dan pemukiman terpisah dari seniman bela diri alam penghancuran kehidupan dan laut ilahi. Ini adalah hal yang wajar. Tidak peduli betapa miskinnya bakat seniman bela diri transformasi ilahi, kekuatan mereka masih akan melampaui Lin Ming dalam jumlah besar. Pada dasarnya mustahil untuk mengajar mereka dengan cara yang sama. Hanya ada sedikit seniman bela diri Nineveh yang masih berada di alam laut ilahi. Adapun seniman bela diri penghancuran kehidupan 9 kali, hanya ada Huo Yang Wang. Phoenix Hall sangat mementingkan seniman bela diri Nineveh manapun. Dalam proses menerobos ke Nineveh, kesalahan sekecil apapun tidak akan ditoleransi. Betapa ganasnya, terlalu ganas. Meskipun saya tahu bahwa Huo Yang Wang memiliki peluang besar untuk menembus Nineveh, saya tidak berpikir dia akan melakukannya secepat itu. Apalagi dia melakukannya dengan sangat solid. Awan energi asal di langit telah berkumpul sejauh 10 mil, itu adalah hasil yang luar biasa. 3 tahun lalu ketika Huang Yuegong menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, awan energi asalnya hanya selebar 6-7 mil. Di antara seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9 juga terdapat perbedaan besar. Ketika beberapa orang menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, mereka membentuk awan energi asal selebar 3-4 mil. Dalam awan energi asal yang begitu kecil, dao surgawi yang terkandung pasti terbatas. Ketika tubuh, inti berputar, dan jiwa memasuki awan itu, pemahaman yang dibuat di dalamnya akan relatif lebih sedikit. Namun bagi sebagian orang, awan energi asal mereka akan beberapa kali lebih besar. Dalam legenda, bahkan ada beberapa seniman bela diri 90 yang dapat membentuk awan energi asal yang membentang hingga beberapa puluh mil, itu adalah area yang sangat menakutkan. Awan energi asal yang lebarnya puluhan mil bukan hanya 10 kali lebih besar dari awan energi asal yang lebarnya beberapa mil, namun 100 kali lebih besar. Itulah perbedaan bakat 100 kali lipat. Harus diketahui bahwa siapapun yang bisa masuk ke Nineveh adalah naga di antara manusia. Dan untuk menjadi 100 kali lebih kuat daripada naga di antara manusia, konsep macam apa itu? Luar biasa, sungguh luar biasa. Awan energi asal semakin bertambah ukurannya. Itu belum mencapai batasnya dan lebarnya sudah 12 mil. 12 mil, angka ini berisi prinsip-prinsip dunia. Awan energi asal diberi peringkat setiap 3 mil. Yang terkecil adalah 3 mil, peringkat kedua adalah 6 mil, peringkat ketiga adalah 9 mil, dan peringkat keempat adalah 12 mil. Tapi peringkat dari tahap ke-9 penghancuran kehidupan tidak disebut peringkat, melainkan surga berlapis. Peringkat pertama adalah langit 1 lapis dan peringkat keempat adalah langit 4 lapis. Awan energi asal Huang Yuegong sepanjang 7 mil hanya dapat dianggap sebagai langit berlapis 2, namun sekarang, Ho Yang Wang sebenarnya mencapai langit berlapis 4. Itu 2 tingkat lebih tinggi dari Huang Yuegong. Ah, ini benar-benar membuat hati cemburu. Harapan bagi orang seperti kita untuk melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan sudah sangat kecil. Jika saya berhasil memiliki awan energi asal 3 mil, saya akan tetap membakar dupa berkualitas untuk leluhur saya. Namun sayangnya, saya kemungkinan akan memasuki alam laut ilahi pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Pada saat itu, saya masih dapat tinggal di Phoenix Hall karena koneksi klan keluarga saya, tetapi Huo Yang Wang sebenarnya berhasil mencapai surga lapisan keempat. Langit 4 lapis, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak fragmen hukum dao besar yang terkandung dalam awan energi asal itu dan berapa banyak diagram dao yang terbentuk. Saat Huo Yang Wang menjalani pembaptisan dalam hukum langit dan bumi ini, prestasinya hanya akan semakin meningkat di masa depan. Tidak mungkin bagi kami untuk mengejar ketinggalan. Saat para seniman bela diri di sekitarnya berdiskusi, beberapa orang menghela nafas dengan emosi, banyak yang iri, dan bahkan lebih banyak lagi karena cemburu. Selain adik laki-laki Huo Yang Wang, sangat sedikit orang yang ingin melihat Huo Yang Wang merangkak melewati mereka dan mengambil sumber daya mereka sendiri. Seorang seniman bela diri Nineveh adalah karakter yang sangat bermartabat di Phoenix Cry Palace. Masing-masing memiliki kekuatan besar dan unggul dalam aspeknya masing-masing. Lin Ming tahu bahwa satu-satunya alasan dia bisa mengalahkan Huang Yuegong untuk mendapatkan artefak suci kelas atas adalah karena bakat dan potensinya melampaui dirinya, bukan karena kekuatannya. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika Lin Ming memiliki Phoenix Blood Spear yang mendukungnya, kemungkinan besar dia akan kalah. Budidaya Huang Yuegong berada di alam laut ilahi awal 9 musim gugur. Diagram dao langit dan bumi terus-menerus terbentuk dan hancur berulang kali. Awan energi asal, setelah meluas hingga 12 mil, akhirnya mulai menyusut secara perlahan. Setelah sekitar 45 menit, awan memadat di kediaman Huo Yang Wang. Hahaha. Di awan energi asal yang bergolak, tawa keras Huo Yang Wang bergema ke dunia, berdampak langsung ke langit, cukup memekakkan telinga hingga menembus awan dan memecahkan batu. Momentum yang tak terlukiskan dengan ceroboh melonjak keluar, membuat khawatir semua orang di sekitarnya. Pada saat ini, Huo Yang Wang telah menyatu dengan hukum langit dan bumi. Sulit bagi seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-8 dan di bawahnya untuk menahan aura perkasanya. Dia berhasil. Huo Yang Wang telah melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan dan menjalani baptisan hukum dunia. Prestasinya di masa depan tidak akan ada batasnya. Tidak bercanda, hanya saja auranya tak tertahankan. Jika kita melawannya, hasilnya bisa dibayangkan.
Kami akan dihajar habis-habisan dan disia-siakan. Perbedaan di antara kita jauh melampaui imajinasi kita. Setelah Huo Yang Wang menyeberang ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, orang berikutnya yang memiliki peluang terbesar untuk menyeberang ke 9 musim gugur adalah Lin Ming dan Huo Shaoyan. Huo Shaoyan masih berada di ranah inti berputar, jadi ini masih terlalu dini baginya. Yang berikutnya adalah Lin Ming. Saya bertanya-tanya apakah Lin Ming berhasil memasuki tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Seharusnya tidak ada masalah. Dia adalah seseorang yang disukai oleh roh artefak Pavilion Saint artefak dan tombak darah Phoenix yang tergantung di langit selama 36 tahun juga diambil olehnya. Jika dia tidak bisa melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan maka itu benar-benar hanya lelucon. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Lin Ming telah memasuki Phoenix Hall hanya sebulan tapi dia mengabaikan setiap tantangan yang menghadangnya. Mungkin kekuatannya hanya fakade. Semangat artefak Saint artefak Pavilion mungkin membuat penilaian yang bias. Ini juga merupakan kehidupan dengan kesadarannya sendiri, jadi itu berarti ia juga bisa menjadi egois dalam pikirannya. Saat para murid berbicara, awan energi asal di langit telah sepenuhnya berkontraksi pada dirinya sendiri. Hantu burung Phoenix emas terbentuk di langit, membentangkan sayapnya yang besar. Ini adalah gambar yang terbentuk dari esensi darah kehidupan Huo Yang Wang. Garis keturunan Phoenix kuno yang begitu kaya bukanlah yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Garis keturunan ini, Lin Ming menatap burung Phoenix emas yang melayang di udara. Dibandingkan dengan garis keturunan Phoenix kuno miliknya, hal itu mustahil untuk dibandingkan. Huo Yang Wang mungkin memiliki setidaknya beberapa ribu tetes darah Phoenix kuno di dalam dirinya, dan kualitas darah Phoenix kuno itu juga lebih tinggi. Inilah keuntungan berasal dari keluarga bangsawan terhormat. Bagus, sangat bagus. Suara booming Huo Yang Wang terdengar ke seluruh dunia. Penghancuran kehidupan tahap ke-9 surga berlapis 4. Saya akhirnya mencapai baptisan Dao Surgawi dari persimpangan ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Saya telah mendengar pengalaman ini berkali-kali sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya secara pribadi mengalami Dao Surgawi begitu dekat. Tubuh, dantian, dan jiwaku sepenuhnya berubah menjadi partikel terkecil dan tercerahkan dalam Dao Surgawi. Dampaknya terhadap kultivasi saya di masa depan tidak dapat dihitung. Darah bulu burung Phoenix benar-benar merupakan harta yang luar biasa. Jika saya tidak memilikinya, saya khawatir saya hanya mampu membentuk awan energi asal sejauh 10 mil. Luar biasa, terlalu menakjubkan. Phoenix mengeluarkan darah. Jadi ini karena dukungan darah Phoenix yang membanggakan. Semua murid di sekitarnya menghela nafas, banyak yang iri. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menikmati jenis darah Phoenix kuno yang berkualitas tinggi? Lin Ming, aku sudah mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan, tapi kenapa kamu masih di tahap ke-5? Kecepatan latihanmu terlalu lambat. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa jika saya dapat memasang taruhan yang cukup, Anda akan melawan saya. Anda masih ingat, sekarang, saya akan memasang taruhan judi saya, dan itu adalah darah bulu burung Phoenix, 10 tetes darah bulu burung Phoenix. Aku akan menggunakannya untuk bertaruh melawan tombak darah Phoenixmu. Tapi menurutku kamu tidak akan berani melawan. Bahkan jika Anda memiliki tombak darah Phoenix untuk menebus perbedaannya, Anda masih akan kehilangan momentum penekan dari budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-9 surga berlapis 4 saya. Anda hanya akan terjatuh pada serangan pertama. Jika kamu terlalu takut untuk menerima tantanganku maka tidak apa-apa, tapi berlututlah dan minta maaf padaku. Aku tidak akan mengganggumu karena melanggar janji yang kamu buat. Seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9 yang melawan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-5 hanya membuat seseorang kewalahan dengan kekuatan yang tidak adil. Bahkan kemenangan bukanlah jalan perang yang sebenarnya. Tapi Huo Yang Wang berbeda. Lin Ming mengatakan bahwa selama Huo Yang Wang dapat memasang taruhan judi yang cukup, dia akan menerima penantangnya, dan dia bahkan mempermalukan Huo Yang Wang karenanya. Tapi sekarang Huo Yang Wang telah membuat terobosan dan mengeluarkan tantangan, dia bahkan memasang taruhan judi yang cukup. Semua yang dia lakukan logis. Bagi seorang jenius yang angkuh dan angkuh, kata-kata yang diucapkan seseorang hanyalah tumpahan air yang tidak dapat ditarik kembali. Mengingkari kata-kata yang diucapkan di depan umum bukanlah hal yang mulia sama sekali. Babak 975, Altar Nirwana. 10 tetes darah bulu burung Phoenix nilainya sama dengan artefak suci kelas atas biasa. Meskipun Huo Yang Wang berasal dari keluarga bangsawan terhormat, dia seharusnya tidak bisa mendapatkan banyak hal. Jangan lupa, dia juga menggunakan beberapa untuk menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Dia tentu saja tidak bisa mendapatkannya sendiri, tapi dia bisa meminjamnya. Kudengar dia memiliki paman kecil yang sangat berbakat dan akan mencapai alam dewa ilahi kapan saja. Huo Yang Wang bisa saja memintanya untuk meminjam darah bulu burung Phoenix, dan setelah dia memenangkan tombak darah Phoenix, dia dapat mengembalikan sisanya. Dia mungkin perlu membagi tombak darah Phoenix dengan pamannya juga. Huo Yang Wang ini terlalu sombong. Budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-9 surga 4 lapis dan dia menantang Lin Ming, bukankah itu hanya intimidasi? Lin Ming baru berada di tahap ke-5 penghancuran kehidupan, bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Yah, ini hanya menindas orang lain dan menamparkan wajah mereka. Huo Yang Wang mungkin tidak mengharapkan Lin Ming memiliki keberanian untuk menerima tantangan ini.
Karena pusat perhatiannya terlalu besar untuk menembus tahap ke-9 penghancuran kehidupan hari ini, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Lin Ming dan membalas rasa malu yang dideritanya beberapa waktu lalu. Saya pikir Lin Ming sudah selesai hari ini. Kata-katanya sombong dan dia menggunakan alasan Huo Yang Wang tidak memiliki artefak suci kelas atas untuk tidak melawannya. Sekarang dia harus menuai apa yang dia tabur. Jika saya Lin Ming, saya hanya akan menanggung apa yang terjadi hari ini dan mundur seperti kura-kura. Saya hanya perlu bersikap rendah hati dan rajin berkultivasi. Setelah saya berhasil menembus tahap ke-9 penghancuran kehidupan, saya akhirnya kembali ke pandangan publik. Apakah kamu idiot? Setelah Lin Ming memasuki 9 musim gugur, Huo Yang Wang pasti akan menembus laut ilahi. Itu akan lebih menekan lagi. Selain itu, keinginan Huo Yang Wang Lin Ming berlutut dan meminta maaf. Seorang pria mempunyai emas di bawah lututnya, kebanggaan adalah segalanya bagi mereka. Terutama bagi seorang jenius yang bangga. Bagaimana mungkin dia bisa berlutut? Saat seniman bela diri ini berdiskusi, mereka memandang ke arah Lin Ming untuk melihat tanggapan apa yang akan dia berikan. Dengan segala alasan, Lin Ming harus dengan sabar menanggung rasa malu ini. Kehilangan kehormatan adalah kerugian kecil, kehilangan Phoenix Blood Spear adalah masalah besar. Lin Ming memegang tangannya di belakang punggungnya, dengan bangga melayang di langit dengan sikap tenang. Karena Huo Yang Wang memadatkan energi asal langit dan bumi, energi asal di dunia bertiup seperti hembusan angin kencang. Angin menerobos pakaian dan rambut panjang Lin Ming. Saat ini, dia tampak seperti pahlawan sendirian yang menghadapi dunia. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman mengejek. Perlahan-lahan ia berkata, aku berkata bahwa aku setuju untuk melawanmu jika kau mampu mengeluarkan artefak suci kelas atas, dan kau benar-benar mengeluarkan 10 tetes darah bulu burung Phoenix. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah 10 tetes darah bulu burung Phoenix cocok dengan nilai tombak darah Phoenix? Lin Ming telah membaca banyak teks kuno dalam Phoenix Cry Palace beberapa hari terakhir ini dan memiliki pemahaman perkiraan tentang betapa berharganya darah bulu-bulu Phoenix. 10 tetes hanya sedikit lebih baik daripada artefak suci kelas atas pada umumnya, tetapi lebih rendah daripada tombak darah Phoenix. Lin Ming telah memutuskan jika akan ada perkelahian, maka taruhannya harus sebesar mungkin. Huo Yang Wang hanya mengeluarkan 10 tetes darah bulu burung Phoenix, itu terlalu sedikit. Namun, kata-kata yang diucapkan Lin Ming barusan memiliki arti yang sangat berbeda dengan seniman bela diri lain yang mendengarnya. Lin Ming ini benar-benar tidak berencana menerima tantangan itu. Faktanya, jika dia tidak ingin menerima penantangnya, dia harus dengan jujur mengakui kekalahan dan menyelesaikannya. Ada perbedaan yang terlalu besar antara tahap ke-9 dan tahap ke-5 penghancuran kehidupan, tapi harus mencari alasan lain untuk menolak adalah hal yang memalukan. Apakah menurutmu jika Lin Ming dengan jujur mengakui kekalahan, Huo Yang Wang akan membiarkan semuanya berjalan seperti ini? Dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Lin Ming dengan kejam. Menggerakkan sebanyak mungkin adalah hal yang cerdas untuk dilakukan dalam situasi ini. Hahaha. Huo Yang Wang tertawa. Lin Ming, saya pikir Anda adalah seseorang yang istimewa tapi saya tidak pernah berpikir Anda akan begitu tidak tahu malu. Kamu tidak berani melawanku jadi kamu mengajukan alasan yang menyedihkan, itu sungguh menggelikan. Hari ini, saya akan membongkar semua alasan Anda. Jika kamu mengatakan bahwa 10 tetes darah bulu burung Phoenix tidak cukup, maka baiklah, aku akan memberikan 20 tetes darah bulu burung Phoenix serta 2 artefak suci bermutu tinggi. Ini adalah artefak suci bermutu tinggi, yang satu adalah tungku pil dan yang lainnya adalah jubah. Apa yang ingin kamu katakan tentang itu? Huo Yang Wang awalnya menggunakan 20 tetes darah bulu Phoenix sebagai batasnya. Selain itu, ia juga memiliki artefak suci kelas atas. Tapi dia tidak menjadikan artefak suci kelas atas ini sebagai taruhan judi. Jika dia mengungkapkannya kepada Lin Ming, bahkan jika dia sebodoh babi, dia tetap tidak akan berani bertarung. Pada saat itu, dia hanya akan bisa mempermalukan Lin Ming dan dia tidak akan bisa dengan kejam menghajarnya hingga jatuh ke tanah. Bagaimana dia bisa merasa puas dengan hal itu? Huo Yang Wang telah mengeluarkan 20 tetes darah bulu burung Phoenix sebagai taruhan judi dalam satu tarikan napas. Bahkan pamannya pun akan menderita jika menerima harga yang begitu mahal. Dan dia juga memasukkan tungku pil dan jubahnya, dia benar-benar mengeluarkan modal yang dibutuhkan. Alasan Huo Yang Wang berani melakukan ini adalah karena dia memiliki keyakinan mutlak akan kemenangan. Budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-9 surga 4 lapis di samping artefak suci kelas atas yang tersembunyi sebagai kartu asnya. Jika dia tidak bisa menang dengan ini, dia mungkin akan membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Itu berarti 20 tetes darah bulu burung Phoenix. Dan ada juga tungku pil dan jubah bermutu tinggi. Itu seharusnya adalah tungku peleburan matahari dan jubah surga 9 bulu milik Huo Yang Wang. Bagaimana pertarungan perjudian sederhana ini? Seolah-olah mereka mempertaruhkan nyawanya sendiri. Itu benar, semua yang dijumlahkan tidak lebih dari tombak darah Phoenix. Siapapun yang kalah akan kehilangan semua yang mereka miliki. Kamu tidak mengkhawatirkan apapun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Lin Ming akan bertarung? Satu-satunya cara adalah jika dia cacat mental, kata seorang murid alam laut ilahi dengan nada menghina. Dia memiliki basis penghancuran kehidupan tahap ke-8. Sebagai seseorang yang hanya bisa memandang dengan rasa iri pada para jenius penghancur kehidupan tahap ke-9 ini, mau tak mau dia menjadi sedikit sinis. Namun, sebelum dia selesai berbicara,
Lin Ming tiba-tiba tertawa, dan dengan cara yang sangat ceroboh dan tidak tahu malu dia berkata, bagus. 20 tetes darah bulu Phoenix. Serta tungkupil dan jubah bermutu tinggi. Bagus. Keluarkan mereka sekarang dan letakkan di altar nirwana dan aku akan bertarung denganmu. Hati Lin Ming juga dipenuhi dengan harapan. Bakat alam ilahi serta seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9, ini akan menjadi pertama kalinya dia bertarung. Terlebih lagi, taruhan judinya sangat tinggi. Pertarungan ini sungguh mendebarkan. Apa? Saat Lin Ming berbicara, murid yang mengejek Lin Ming merasakan dagunya jatuh ke tanah. Lin Ming menerima tantangan itu. Apakah dia gila? Tidak salah kalau Lin Ming berbakat. Dia belum bertarung selama sebulan dan telah menolak semua penantang, jadi beberapa orang mengira dia sedang tampil di depan. Tapi masih ada sejumlah besar orang yang percaya bahwa Lin Ming luar biasa kuat di daerah tertentu, dan ini semata-mata didasarkan pada penilaian roh artefak Sein Artifak Pavilion. Namun, bahkan jika Pavilion Sein Artifak memastikan bahwa seseorang adalah seorang jenius, mustahil bagi seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-5 untuk melawan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9. Harus diketahui bahwa meskipun tombak darah Phoenix baru diambil setelah 36 tahun, selama 36 tahun itu, ada juga banyak artefak suci kelas atas lainnya yang diambil. Bahkan ada artefak suci kelas atas seperti tombak darah Phoenix yang diambil. Itu adalah hasil yang spektakuler bagi Lin Ming untuk mendapatkan Phoenix Blood Spear, tapi itu bukan hasil yang unik. Di antara pembangkit tenaga listrik ranah transformasi ilahi di Phoenix Hall, bahkan ada yang lebih aneh dari Lin Ming. Misalnya, 80 tahun yang lalu, murid utama Aula Phoenix, Dao Hong Putih, langsung mengambil 2 artefak suci kelas atas dari pavilion artefak suci dan bahkan memperoleh kekuatan sumber dari ketua istana yang lama. Sejak itu, kalau dia mengaku nomor 2, tidak ada yang mengaku nomor 1. Lin Ming hanya bisa dikenal sebagai talenta terbaik selama 30 tahun di Phoenix Hall, dan ini dalam kasus di mana roh artefak Sein Artifak Pavilion tidak membuat kesalahan dalam penilaian. Melihat lebih jauh, yang lainnya tidak jauh lebih buruk. Huo Yang Wang tidak terlalu buruk. Dia mencapai surga 4 lapis 9 musim gugur dan hampir tidak bisa disebut sebagai talenta 10 tahun teratas. Untuk membandingkan talenta 30 tahun teratas dengan talenta 10 tahun teratas, seberapa berbedanya mereka? Hanya dengan perbedaan 20 tahun, apakah hal itu benar-benar memungkinkan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-5 bersaing dengan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9? Apakah Lin Ming menyetujui tantangan keterlaluan hanya karena dia ingin menyelamatkan mukanya? Apakah dia tidak tahu bahwa jika dia setuju dengan pertarungan ini, dia mungkin akan merasa baik untuk sesaat tetapi dia akan berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Saat dia dipukuli hingga babak belur, keadaannya akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kata seorang seniman bela diri dengan cemberut. Di sampingnya, salah satu pelayan Huo Yang Wang tertawa keras, tidakkah kamu tahu bahwa para seniman bela diri alam rendah itu semuanya bodoh? Meski begitu, aku tidak berpikir mereka akan sebodoh ini. Saya bertanya-tanya, apakah dia bingung apakah ini alam ilahi atau salah satu alam rendah? Mungkin di alam bawah dia mungkin bisa mengalahkan seniman bela diri laut ilahi di tahap ke-5 penghancuran kehidupan, tapi apakah dia yakin hal yang sama juga berlaku di alam ilahi? Seberapa rendah kecerdasannya? Saya masih berpikir segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mungkin Lin Ming punya rencana lain, jangan lupa, tombak darah Phoenix bisa menutupi perbedaan beberapa batasan. Bukankah Huo Yang Wang hanya memiliki artefak suci bermutu tinggi? Hanya artefak suci bermutu tinggi. Hehe. Murid klan keluarga Huo yang bermarga berbeda itu mencibir sambil berpikir, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Huo Yang Wang secara khusus meminjam artefak suci kelas atas untuk pertarungan ini? Meski kalah dengan tombak darah Phoenix, namun tidak jauh lebih buruk. Selain jubah dan cincin artefak suci bermutu tinggi, peralatan Huo Yang Wang tidak lebih buruk dari milik Lin Ming. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Selain itu, dalam situasi di mana begitu banyak hal yang dipertaruhkan, apakah menurut Anda Huo Yang Wang akan menantang Lin Ming dengan hampir seluruh kekayaannya jika dia tidak memiliki keyakinan penuh pada peluangnya untuk menang? Selain mereka yang dekat dengan Huo Yang Wang, tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia ini. Di langit, Huo Yang Wang menjadi sangat gembira saat mendengar Lin Ming menyetujui tantangannya. Dia benar-benar menerima umpannya, dia benar-benar setuju. Dasar bodoh, kamu benar-benar tidak tahu apa artinya menyebabkan kehancuranmu sendiri. Penghancuran kehidupan tahap ke-5 sebenarnya berani menantang penghancuran kehidupan tahap ke-9 saya. Saya juga memiliki artefak suci kelas atas jadi saya tidak perlu takut sama sekali dengan tombak darah Phoenix Anda. Karena kamu menawariku senjatamu, jika aku tidak mengambil tombak darah Phoenixmu kali ini, maka itu akan sangat tidak adil bagimu. Huo Yang Wang takut Lin Ming akan mengingkari janjinya. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan segera berkata, baik, ayo pergi ke altar nirwana. Aku akan menunggumu di sana. Dia menoleh ke beberapa pelindung aula dan berkata, rekan senior, saya mengundang Anda untuk menyaksikan pertarungan kami. Para pelindung aula saling melirik. Mereka juga terkejut bahwa Lin Ming menyetujui pertempuran ini. Bahkan Dao Hong Putih dari masa lalu tidak akan mampu meraih kemenangan dalam situasi ini. Tentu saja, itu tugas kami. Beberapa pelindung aula berubah menjadi berkas cahaya yang terbang menuju altar nirwana.
Huo Yang Wang berada dekat di belakang mereka, diikuti oleh Lin Ming dan murid lainnya. Tidak ada seorang pun yang mau melewatkan pertunjukan hebat ini. Altar Nirvana terletak tepat di tengah Phoenix Hall. Altar itu tingginya lebih dari 200 kaki dan terbentang sejauh 100 mil. Di tepi altar ada barikade yang terdiri dari senjata-senjata berlumuran darah. Ada ratusan ribu senjata ini, masing-masing jatuh ke tanah, seolah-olah mereka baru saja meminum darahnya. Mereka memancarkan momentum tanpa batas dan niat membunuh yang kejam. Semua senjata ini adalah artefak suci. Beberapa ratus ribu artefak suci. Tapi ini adalah artefak suci yang hancur dan tidak lagi mampu menunjukkan kekuatan aslinya. Phoenix Cry Palace telah mengumpulkan artefak suci yang hancur ini selama puluhan ribu tahun. Ada artefak suci tingkat rendah, artefak suci tingkat menengah, sejumlah kecil artefak suci tingkat tinggi, dan bahkan beberapa artefak suci kelas atas. Artefak suci yang hancur ini tidak dilebur dan diubah menjadi senjata baru. Sebaliknya, mereka ditempatkan dengan damai di sini, sebagai kenangan akan martabat dan kejayaan masa lalu mereka. Ini adalah hutan besi, penuh dengan niat membunuh. Tempat ini juga dikenal sebagai teras senjata terkubur. Tanah yang terkubur senjata ini sekaligus merupakan makam pedang, makam tombak, dan makam berbagai jenis senjata lainnya. Beberapa senjata di sini bahkan memiliki sejarah yang melampaui 1 juta tahun. Bahkan jika itu ditempa dari logam suci, itu masih akan berkarat sekarang. Babak 976, Kemuliaan Tombak Darah Phoenix. Lin Ming memandang altar nirvana yang khusyuk dan suci yang memancarkan niat membunuh yang kental saat perasaan hormat lahir di hatinya. Yang disebut nirwana adalah menerobos belenggu hidup dan mati dan mencapai pembebasan sejati. Namun, nirwana sejati hanyalah sebuah legenda. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ilahi adalah dewa bagi orang biasa, namun mereka juga akan mati. Semua senjata yang terkubur ini telah kehilangan semangatnya dan berada dalam kondisi rusak. Senjata artefak suci ini pernah menghancurkan pembangkit tenaga listrik, namun mereka pasti tidak mampu menahan pembusukan selama bertahun-tahun. Artefak Sein memiliki masa hidup, dan roh artefak juga memiliki masa hidup. Dalam legenda, burung Phoenix mampu mandi di api nirwana dan terlahir kembali, abadi dan tidak dapat dipadamkan. Namun, burung Phoenix sebenarnya tidak dapat hidup selamanya di dunia ini. Ini karena semua kehidupan pada akhirnya harus berakhir. Bahkan alam semesta tanpa batas suatu hari nanti akan runtuh. Jika seseorang mencapai ujung jalan seni bela diri, apa yang menanti mereka? Lin Ming, untuk apa kamu berdiri di sana dengan linglung? Cepatlah ke altar nirvana untuk menghadapi kekalahanmu. Kata-kata Huo Yang Wang menerobos pikiran Lin Ming. Saat ini, Huo Yang Wang sedang melayang di udara, bangga dan tinggi. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok kecil terbang keluar. Botol giok ini diisi dengan 20 tetes darah bulu burung Phoenix. Tuan Pelindung, tolong urus itu untukku. Sedangkan untuk 2 artefak suci bermutu tinggi lainnya, Sun Melting Furnace dan Nine Feathered Heaven Robe, saya akan menggunakannya dalam pertempuran ini. Jika saya kalah, saya akan menyerahkannya sebagai harga. Tentu saja, di altar nirwana, tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari janjinya. Ketika para pihak sudah menyetujui sesuatu, hal itu harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Keempat pelindung aula pindah ke 4 sudut altar. Mereka berada di sini untuk memastikan bahwa semua kondisi duel dilaksanakan dengan adil dan juga untuk memastikan bahwa para murid tidak akan melakukan tindakan ekstrim dan saling membunuh. Haha, bagus sekali. Huo Yang Wang tertawa terbahak-bahak. Lin Ming, begitu kamu berdiri di altar nirwana ini, tidak akan ada lagi jalan mundur. Jika kamu kalah, tombak darah Phoenix akan menjadi milikku. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata yang telah saya ucapkan. Lin Ming menginjak altar nirvana. Altar nirwana ditutupi oleh formasi susunan yang tak terlihat. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh seseorang seperti Lin Ming untuk diguncang. Bagus, besar, haha, aku akan mengajarimu hari ini apa artinya membawa kehancuranmu sendiri. Saat Huo Yang Wang berbicara, dia mengeluarkan pedang yang sangat panjang dari cincin spasialnya. Bilah pedangnya panjangnya 6 kaki dan gagangnya sendiri panjangnya 1 kaki. Jika digabungkan, pedang ini setinggi manusia. Ini, alis Lin Ming terangkat, artefak suci kelas atas. Itu adalah artefak suci kelas atas. Huo Yang Wang sebenarnya memiliki artefak suci kelas atas. Dia jelas memiliki artefak suci kelas atas, jadi mengapa dia tidak menggunakannya sebagai taruhan judi? Begitu ya, dia mungkin takut dia akan menakuti Lin Ming agar tidak menerima tantangan itu, jadi dia sengaja menyembunyikan artefak suci kelas atas. Dia ingin menipu Lin Ming ke dalam pertempuran ini, kemudian mengungkapkan artefak suci kelas atas ini dan benar-benar mendorongnya ke dalam keputusasaan. Langkah ini cukup kejam. Lin Ming benar-benar jatuh cinta kali ini. Huo Yang Wang terlalu tercela. Sudah murah baginya untuk melawan penghancuran kehidupan tahap kelima dengan penghancuran kehidupan tahap ke-9. Lin Ming memiliki tombak darah Phoenix untuk menebus perbedaannya, tapi sekarang Huo Yang Wang juga memiliki artefak suci kelas atas. Ini tidak adil. Apa yang kamu tahu? Semuanya adil dalam cinta dan perang. Dia seharusnya meminjam artefak suci kelas atas dari pamannya. Pamannya benar-benar kaya raya. Tidaklah aneh jika sosok tingkat pertama seperti paman Huo Yang Wang memiliki artefak suci kelas atas.
Namun agar seorang seniman bela diri bisa membentuk artefak suci kehidupannya, mereka harus meninggalkan tanda roh dan juga memasukkan energi mereka sendiri ke dalamnya. Tidak mungkin meminjamkannya begitu saja kepada orang lain. Jika tidak, jika orang lain meninggalkan tanda roh dan energi mereka di dalam artefak suci, hal itu akan memengaruhi kekuatan artefak suci dan seseorang harus membuang waktu untuk menyempurnakannya lebih lanjut. Apa yang dipinjam Huo Yang Wang kemungkinan besar adalah senjata cadangan pamannya. Bahkan senjata cadangan ini adalah artefak suci kelas atas. Meski sedikit lebih rendah dari senjata utamanya, itu masih cukup untuk membuktikan betapa kayanya paman Huo Yang Wang. Paman itu pernah menjadi murid Phoenix Hall dan bakatnya tidak kalah dengan Dao Hong Putih. Dikatakan bahwa dia juga pernah mengambil artefak suci nomor 1 dari Pavilion Sein Artifact. Hahaha, Lin Ming, meski aku tidak menggunakan pedang api hitam ini, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Tetapi seekor singa pun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Saya tidak akan memberi Anda sedikit pun peluang kemenangan. Aku akan menggunakan kekuatan terbesarku dan menggulingkanmu. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu keputusasaan sehingga kamu tidak akan pernah berani lagi bergumul denganku. Huo Yang Wang mengeluarkan artefak suci kelas atas ini dari awal sehingga Lin Ming tidak memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Ini adalah pertarungan yang mempertaruhkan seluruh kekayaan hidupnya. Dia benar-benar tidak boleh kalah. Huo Yang Wang juga ingin mengalahkan Lin Ming dengan kekuatan absolut dan membentuk kejayaannya sendiri. Penghancuran kehidupan tahap ke-9 surga berlapis 4 dikombinasikan dengan kekuatan absolut dan dengan dukungan klan keluarganya. Di masa depan, siapa yang berani memprovokasi dia di Phoenix Hall? Lin Ming menyipitkan matanya saat dia melihat Black Fire Blade. Dia bisa melihat sisi tajam dan kejamnya. Sinar dingin itu seolah-olah diarahkan ke dahinya, membuat seseorang tercekik. Dia mengusap cincin ungu ekstrim dan lampu merah darah menyala. Phoenix Blood Spear setinggi 9 kaki 9 inci terbang ke tangan Lin Ming seolah-olah memiliki kemauan sendiri. Pilar cahaya merah langsung melesat ke arah langit, menerobos langit saat kekuatan besar dan tak berujung melonjak keluar, membuat langit menjadi merah darah kental. Bagus. Tombak darah Phoenix yang luar biasa. Itu benar-benar senjata luar biasa yang hampir menjadi artefak suci yang transenden. Jika bukan karena tombak suci itu, aku tidak akan bertarung denganmu. Karena Anda telah memperoleh persetujuan dari roh artefak Pavilion Sein Artifact, itu adalah bukti yang cukup untuk mengklaim sebagai bakat baru paling hebat yang pernah dilihat Phoenix Hall dalam 30 tahun. Namun, tidak semua bakat bisa berkembang. Ada berbagai macam alasan bagi mereka untuk menghabiskan potensi mereka, memudar atau bahkan binasa. Jika Anda ingin menjadi murid terkuat di Phoenix Hall dan menjadi dewa ilahi di masa depan, Anda harus terlebih dahulu lulus ujian yang saya sebut. Tapi sayang sekali bagimu, hari ini kamu ditakdirkan untuk kalah. Kau benar-benar mengutarakan banyak omong kosong. Buat perubahan Anda, Lin Ming melangkah maju dan 12 simbol pelarian guntur di tubuhnya mekar dengan cahaya ungu yang mempesona. Gerbang keajaiban terbuka saat kecepatannya mencapai batas. Astaga, lampu merah darah tak berujung di langit berkumpul, semuanya mengembun ke ujung tombak darah Phoenix. Tombak ini menyebabkan terbentuknya tornado merah saat ditusukkan langsung ke dada Huo Yang Wang. Ini adalah pertama kalinya sejak Lin Ming memperoleh Phoenix Blood Spear yang dia serang dengan kekuatan penuh. Badai merah menimbulkan pusaran di sekelilingnya, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Ini adalah ruang alam ilahi. Dengan pemahaman Lin Ming tentang hukum luar angkasa, mustahil baginya untuk memindahkan ruang alam ilahi. Tapi serangan dengan tombak darah Phoenix ini sebenarnya menyebabkan distorsi paling kecil di ruang angkasa. Ini adalah kekuatan artefak suci kelas atas. Mereka sendiri setara dengan Tuan yang tiada taranya. Jika pembangkit tenaga listrik ranah transformasi ilahi menggembleng tombak ini, kekuatannya akan lebih besar. Menghadapi serangan ini, Huo Yang Wang dengan cepat mundur. Dia menebas dengan pedang api hitam di tangannya, menyebabkan gelombang api hitam tak berujung menyapu ke atas, menyebabkan gelombang energi hitam dan merah bertabrakan di langit. Dia juga mengaktifkan kekuatan yang melekat dalam Black Fire Blade. Api hitam menghantam badai merah yang diciptakan oleh tombak darah Phoenix. Api hitam yang berkobar ditelan oleh badai merah, namun badai merah juga terbakar habis oleh api hitam. Bab 977, Konsep Api Tingkat Ketiga. Bang. Api hitam dan badai merah meledak dengan dahsyat. Api hitam menghilang menjadi ketiadaan, tetapi hanya 70% dari badai merah yang mencair, 30% sisanya ditembakkan ke arah Huo Yang Wang. Ini hanya serangan tombak tunggal dari Lin Ming tapi Huo Yang Wang memangkas 3 kali. Perbedaan kualitas antara dua artefak suci kelas atas dapat dilihat hanya dengan pandangan sekilas. Dari segi kekuatan artefak sucinya saja, pedang api hitam telah sepenuhnya ditekan oleh tombak darah Phoenix. Tombak yang bagus. Tombak darah Phoenix sendiri memiliki kekuatan seperti itu, jika jatuh ke tanganku, betapa kuatnya itu. Huo Yang Wang bergerak, kakinya bergerak seperti kelinci cepat di rerumputan tinggi. Kecepatannya ternyata sangat cepat dan sangat fleksibel. Tidak diketahui teknik gerakan apa yang dia gunakan tapi itu tidak lebih buruk dari Mystic Lightning Shade milik Lin Ming. Sosok Huo Yang Wang menari tak menentu melewati badai merah, melayang maju mundur. Tubuhnya menjadi serangkaian bayangan yang menghindari semua serangan Phoenix Blood Spear. Langkah kebakaran hantu. Saya tidak berpikir bahwa Huo Yang Wang mempraktikkan langkah pemadam kebakaran hantu ke tingkat ini. Dia benar-benar jenius.
Anda salah. Langkah pemadam kebakaran hantu Huo Yang Wang belum pernah mencapai tingkat kehebatan ini sebelumnya. Inilah yang terjadi setelah dia melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan dan menerima baptisan hukum dunia. Pemahamannya tentang hukum kebakaran semakin dalam, sehingga langkah pemadam kebakaran hantu miliknya menjadi lebih menakjubkan. Tahap ke-9 penghancuran kehidupan benar-benar tidak sia-sia. Langkah-langkah pemadam kebakaran hantu tidak memiliki jejak dan bayangan. Itu adalah salah satu keterampilan bela diri gerakan tingkat tinggi klan Phoenix kuno. Karena metode budidaya api lebih rendah daripada metode budidaya guntur dalam hal kecepatan, langkah pemadam kebakaran hantu klan Phoenix kuno sebenarnya lebih rendah daripada bayangan petir mistik klan Valet Kirin Listrik. Namun, dalam hal pemahaman hukum, Huo Yang Wang berasal dari klan keluarga bangsawan terkemuka di alam ilahi dan dia memiliki 8.000 tetes darah Phoenix kuno di tubuhnya. Dia bermeditasi pada hukum kebakaran sejak kecil dan telah menjalani baptisan Dao Surgawi melalui tahap ke-9 penghancuran kehidupan. Pemahamannya tentang konsep api melampaui pemahaman Lin Ming tentang konsep guntur. Mystic Lightning Shade Lin Ming melampaui kecepatan Huo Yang Wang, namun dalam hal fleksibilitas, Huo Yang Wang memiliki keuntungan besar. Hanya dalam 1% sekejap, Huo Yang Wang berpindah arah berkali-kali. Di langit, bayangan terbentuk melalui gerakannya, ratusan bahkan ribuan. Bayangan ini tiba-tiba menyatu kembali ke tubuh asli Huo Yang Wang. Tapi saat ini, Huo Yang Wang hanya berjarak 3 kaki dari Lin Ming. Terlalu cepat, dia berhasil menembus penghalang badai merah yang tak berujung itu. Murid Lin Ming menyusut. Jenius penghancuran kehidupan tahap ke-9 dari alam ilahi benar-benar tidak bisa diremehkan. Saat Lin Ming melihat Huo Yang Wang hendak menghunus pedangnya, dia tanpa sadar melepaskan bunga teratai perdana kaisar. Selama bunga teratai perdana kaisar mekar, semua hukum akan terhalang. Hal ini akan menyebabkan langkah pemadam kebakaran hantu Huo Yang Wang kehilangan fleksibilitasnya. Tidak peduli seberapa cepat dia, di ruang sang nenek dia akan kehilangan semua kegesitannya. Ini adalah penindasan terhadap kekuatan absolut, satu kekuatan untuk menghancurkan semua metode. Namun, pada saat Lin Ming hendak menggunakan perdana kaisar bunga teratai, dia tiba-tiba ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Mati. Dalam pertarungan antar master, sepersekian detik bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Pada saat Lin Ming ragu-ragu, pedang api hitam Huo Yang Wang sudah menembus ke arah depannya. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Dengan tergesa-gesa, Lin Ming dengan paksa membatalkan bunga teratai perdana kaisar dan mengangkat tombak darah Phoenix. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di depannya, perlahan berputar seperti pusaran bintang. Pedang Huo Yang Wang ditusukkan ke pusaran bintang ini. Kaca, pertahanan yang dibentuk dengan tergesa-gesa tidak bisa dibandingkan dengan serangan habis-habisan Huo Yang Wang yang ia kumpulkan potensinya. Pusaran bintang meledak dan energi mengalir keluar. Esensi sejati pelindung tubuh Lin Ming bergetar hebat saat setengahnya terkoyak oleh energi pedang dan dia dikirim terbang mundur. Saat esensi sejati pelindung Lin Ming pecah, energi pedang jatuh ke Lin Ming dan merobek pakaian sutra petirnya. Untungnya, dia membuka 4 gerbang tersembunyi dalam, kalau tidak, mustahil baginya untuk menahan serangan frontal dari artefak suci kelas atas. Energi api hitam menyapu tubuh Lin Ming, menghancurkan meridiannya. Kulit Lin Ming berubah dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia segera memindahkan seluruh esensi sejatinya ke dalam tunas Dewa Sesat. 2 daun api milik Heretical God Sprout memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Energi yang kuat menutupi api hitam, menyerap sebagian besarnya. Namun, api hitam ini sangat kuat. Bahkan tunas Dewa Sesat hanya bisa menyerap dan memurnikannya secara perlahan. Bahkan ketika apinya padam, mereka masih sangat liar, bergegas seolah-olah mereka berharap bisa menembus belenggu mereka. Ini memang api dari artefak suci kelas atas. Bahkan tunas Dewa Sesat menyerapnya dengan sangat lambat. Lin Ming kaget. Artefak suci kelas atas benar-benar ganas. Lin Ming terluka. Hanya dalam pertukaran gerakan kedua dia tampaknya yang terluka. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Dalam pertukaran gerakan pertama, dia hanya memberi kita keuntungan dari tombak darah Phoenix. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan menjadi tandingan Huo Yang Wang sama sekali. Itu hanya serangan menyelidik Huo Yang Wang sekarang. Gerakan pembunuhannya yang sebenarnya akan menyusul setelahnya. Lin Ming bahkan tidak bisa menahan serangan menyelidik itu. Dengan api hitam pedang api hitam yang menyerang tubuhnya, meridiannya pasti rusak. Saya pikir dia pasti baru saja menelan seteguk darah. Artefak suci kelas atas perlu digunakan oleh pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi untuk menampilkan kekuatan dan kemuliaan penuh. Di tangan Huo Yang Wang, pedang api hitam hanya dapat menampilkan sebagian kecil dari kekuatan aslinya, namun api yang dipancarkannya masih pada tingkat transformasi ilahi. Jika api itu masuk ke tubuh seseorang, akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Lin Ming awalnya lebih lemah dari Huo Yang Wang dan jika meridiannya terbakar oleh api hitam itu, lalu bagaimana dia bisa terus bertarung? Yah, ini sudah berakhir, tapi Lin Ming cukup baik. Untuk penghancuran kehidupan tahap ke-5 untuk menantang penghancuran kehidupan tahap ke-9, itu sudah membutuhkan keberanian yang besar. Para murid di sekitarnya berdiskusi. Mereka sudah memperkirakan hasil pertandingan ini. Namun, dari 4 pelindung aula yang menyaksikan pertempuran ini dari sudut, yang terkuat sedikit mengernyit dengan ekspresi serius di wajahnya. Dalam pertukaran gerakan kedua, gerakan Lin Ming tampak tidak pada tempatnya untuk saat yang paling singkat.
Seolah-olah dia ingin menggunakan gerakan lain di awal, tapi saat dia hendak melakukannya dia tiba-tiba berubah pikiran dan beralih. Momen itu hanya 1% dalam sekejap. Jika bukan karena fakta bahwa pelindung aula berusia lebih dari 1000 tahun dan telah menyaksikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan menyadarinya. Biasanya, setelah seorang seniman bela diri bertarung melalui banyak pertarungan, setiap gerakan yang mereka gunakan akan menjadi refleks yang hampir terkondisi. Sangat jarang terjadi perubahan gerakan dalam sepersekian detik, itu sama saja dengan bunuh diri. Apakah Lin Ming kurang pengalaman bertempur, atau ada rencana lain? Saat pelindung aula berpikir, transmisi suara esensi sejati rekannya bergema di telinganya. Sepertinya pertarungan ini akan segera selesai. Lin Ming bagus tapi dia hanya dalam lingkup jenius normal. Dalam keadaan ini dia hanya bisa bertahan selama 5 gerakan lagi, dan Huo Yang bahkan belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mungkin juga ada variabel lain, pelindung aula berpikir keras. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa langkah yang dihentikan Lin Ming di tengah jalan tadi sebenarnya adalah kekuatan ilahi yang transenden. Kekuatan ilahi yang transenden, itu adalah sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh eksistensi tingkat empirean dengan menggabungkan setiap aspek kekuatan dan pengetahuan mereka ke dalam satu kemampuan tertinggi. Kebanyakan orang empir bahkan tidak memiliki kemampuan ini. Mungkin diperlukan 1 atau 2 generasi empirean, ratusan juta tahun, sebelum satu kekuatan ilahi yang transenden lahir. Kekuatan ilahi yang transenden dari alam ilahi terakumulasi selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang yang mampu menciptakannya sendiri akan dinobatkan dengan gelar ilahi. Ini bukanlah dewa manusia seperti dewa ilahi, tapi dewa seniman bela diri. Niat bela diri Primordius memiliki kekhawatiran yang signifikan di sekitarnya. Lin Ming tidak tahu apakah musuh Empyrean Primordius masih hidup atau tidak. Meskipun hanya pembangkit tenaga listrik paling ekstrim di alam ilahi yang mampu mengenali niat bela diri Primordius, seperti makhluk tua yang telah hidup jutaan tahun, dia tetap harus berhati-hati. Dia tidak bisa dengan sengaja menampilkan kekuatan ilahi yang transenden kapanpun dia mau, lebih baik aman daripada menyesal. Meskipun dia masih bisa menggunakan niat bela diri Primordius, dia setidaknya harus menyembunyikan bunga teratai perdana kaisar yang paling mencolok dan mencolok. Dia perlu sedikit menutupi niat bela diri Primordius dan menggabungkannya ke dalam serangannya sendiri, sehingga orang lain tidak bisa melihatnya. Menggunakannya pada saat-saat kritis adalah metode terbaik. Tentu saja, Lin Ming juga tidak punya pilihan selain menggunakan niat bela diri Primordius cepat atau lambat karena Huo Yang memang terlalu merepotkan. Langit berlapis 4 Nineval Huo Yang dengan artefak suci kelas atas yang ditambahkan di atasnya lebih lemah dibandingkan laut ilahi awal Huang Yuegong, namun ia benar-benar melampaui tahap ke-8 penghancuran kehidupan seniman bela diri laut ilahi akhir seperti Song Baifeng. Bagi Lin Ming, niat bela diri Primordius adalah salah satu ketergantungan terbesar yang dia gunakan untuk melompati peringkat dalam pertempuran. Jika dia tidak menggunakannya, akan sulit mengalahkan Huo Yang. Hahaha, Lin Ming, kamu mengecewakanku. Apakah ini batasmu? Tanda tanya, itu baru serangan pedang kedua. Aku bahkan belum melakukan pemanasan, tapi kamu sudah mencapai akhir. Huo Yang menyeringai menghina. Dia merasa semua kekhawatiran yang dia miliki tidak ada gunanya. Ini semua Lin Ming. Tanpa melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan, Lin Ming masih berpikir dia bisa mengalahkannya. Selain mengandalkan tombak darah Phoenix untuk mendapatkan keuntungan pada gerakan pertama, kekuatanmu sendiri bukanlah sesuatu yang istimewa. Saya akan memberitahu Anda hari ini apa artinya memasuki 9 musim gugur untuk memasuki 9 pergeseran ilahi. Memasuki Nineval berarti menolak baptisan hukum dunia. Artinya, tubuh, dan tian, dan jiwa akhirnya mulai bertransisi menjadi dewa spiritual sejati. Tahukah Anda apa itu dewa spiritual? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia fana sepertimu. Huo Yang dengan jahat tertawa dan mengulurkan 3 jari. 3 gerakan. Hanya dalam 3 gerakan aku akan mengalahkanmu begitu parah hingga gigimu mengotori tanah. Bagi seorang jenius, kata-kata yang mereka ucapkan adalah air yang tidak dapat ditarik kembali. Jika mereka mengatakan bisa mengalahkan musuh dalam 3 gerakan maka mereka harus melakukannya dalam 3 gerakan. Kalau tidak, mereka akan menjadi sasaran semua lelucon. Huo Yang selalu berkata bahwa singa harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap kelinci. Dan sekarang Lin Ming terluka oleh Black Fire Blade dan api hitam membanjiri meridiannya. Bahkan jika dia tidak menyerang, itu hanya masalah waktu sebelum Lin Ming menyerah. Huo Yang yakin dia bisa menyelesaikan ini pada serangan berikutnya. Lin Ming, akhirmu sudah dekat. Izinkan saya menunjukkan pemahaman saya tentang hukum kebakaran. Huo Yang berteriak keras dan membakar 1/10 darah Phoenix kuno di tubuhnya. Darah Phoenix kuno bisa terbakar tanpa akhir, tapi Huo Yang hanya bisa membakar 10% saja atau tubuhnya tidak akan mampu menahan beban tersebut. Saat darah Phoenix kuno dibakar, api biru muncul dari seluruh tubuh Huo Yang. Saat api biru ini muncul, sebuah domain terbentuk di sekelilingnya. Domain ini sepertinya mengandung vitalitas tak terbatas. Api biru ini bisa membakar langit, dan ada panas membara yang tak tertandingi di dalamnya. Namun ketika orang-orang melihat ke wilayah ini, mereka benar-benar dapat melihat bunga, burung, serangga, binatang buas, tumbuhan roh yang tak terhitung jumlahnya, dan pohon roh, segala jenis kehidupan dengan cepat terlahir di dalamnya, seolah-olah tempat ini adalah surga di bumi. Itu adalah api sejati teratai biru.
Dia sudah membentuk domain Blue Lotus True Fire. Blue Lotus True Fire bukanlah Flame Essence dan juga bukan Flame Elemental. Itu adalah jenis api yang dapat dimanipulasi oleh anggota klan Phoenix kuno setelah batas mereka mencapai tingkat tertentu. Untuk menggunakan Blue Lotus True Fire ini, seseorang perlu memahami konsep api, penciptaan tingkat ketiga. Babak 978, mengalahkan. Hukum kebakaran tingkat pertama adalah panas terbakar, itulah dasar dari semua hukum kebakaran dan juga atribut paling dasar dari api. Konsep kedua adalah pemusnahan, itulah perwujudan kekuatan api. Kemampuan untuk menghancurkan segalanya dan membakar seluruh keberadaan. Namun, ketika keadaan mencapai titik ekstrim, hal sebaliknya akan terjadi. Begitu pemusnahan mencapai titik ekstrim, hal itu akan menjadi ciptaan. Dari nyala api yang berkobar dari ketiadaan, itulah penciptaan. Dari api yang awalnya lemah dan menjadi api yang mengamuk, itulah ciptaan. Saat percikan api menyentuh padang rumput dan membakar seluruh dunia, itu juga merupakan ciptaan. Ketika ladang padi tumbuh dari reruntuhan yang terbakar, menghasilkan panen yang lebih besar dan melimpah, hal itu juga merupakan penciptaan. Bintang itu sendiri adalah bola api besar yang menyala-nyala. Di bawah sinar matahari yang bersinar, semua kehidupan tumbuh subur, itu adalah penciptaan. Bahkan dalam sejarah manusia, karena api menyelamatkan manusia dari kebodohan, akhirnya umat manusia menjadi makmur dan melahirkan peradaban ilmu silat yang gemilang. Api dapat menghancurkan semua kehidupan namun juga dapat membiakkan semua kehidupan. Ketika kebakaran hutan melanda hutan, ia melahirkan pertumbuhan baru di musim semi. Setelah pemusnahan, terjadilah penciptaan. Pemahaman Hua Yang Wang tentang hukum kebakaran sudah mencapai tingkat ketiga. Setelah melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan dan menahan baptisan Dao Surgawi, pemahamannya tentang hukum kebakaran telah meningkat lebih jauh, dia bahkan berhasil membentuk Blue Lotus Domain. Blue Lotus Domain adalah sebuah fenomena yang akan terjadi ketika pemahaman seseorang tentang hukum kebakaran tingkat ketiga mencapai puncaknya. Apalagi tidak semua orang mampu melakukan hal ini. Di dalam Blue Lotus, semua kehidupan diciptakan. Dengan cepat tumbuh dari ukuran beberapa ratus kaki hingga 10 mil, menyelimuti Lin Ming di dalamnya. Haha, begitu kamu memasuki Blue Lotus domainku, kamu pasti kalah. Tahukah Anda apa itu domain? Di domain ini, saya mengendalikan segalanya. Blue Lotus Domain adalah fenomena nyata. Hanya seorang seniman bela diri yang memiliki kehidupan seorang kaisar yang dapat mencapai hal ini setelah mempraktikkan hukum kebakaran hingga tingkat ekstrim ketiga. Orang seperti ini sangat jarang, tapi sebenarnya aku adalah seseorang yang mampu melakukannya. Saya ditakdirkan untuk menjadi raja baru alam ilahi. Huo Yang Wang tertawa terbahak-bahak. Sebelum melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan, Blue Lotus True Fire miliknya masih belum dapat membentuk domain. Pamannya berspekulasi bahwa dia akan mampu melakukannya setelah mencapai 9 musim gugur, dan ramalannya menjadi kenyataan. Matilah, Blue Lotus True Fire, api hitam, gabungkan. Huo Yang Wang menebaskan pedangnya. Saat api sejati teratai biru meledak, dia juga menuangkan api hitam dari pedang api hitam. Api hitam yang mengepul dipenuhi dengan energi iblis yang kental. Saat apinya padam, sepertinya tak terhitung jiwa-jiwa yang menderita terbakar di dalam api, memenuhi mereka dengan kekuatan kematian dan kehancuran. Namun, api hitam mematikan yang dipancarkan oleh pedang api hitam bergabung dengan api sejati teratai biru yang melambangkan kekuatan kehidupan, menyatu menjadi satu. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat ini, semua mata mereka membelalak. Bahkan keempat pelindung aula transformasi ilahi mengalami perubahan ekspresi. Ada api sejati teratai biru yang memiliki kekuatan penciptaan serta api hitam yang memiliki kekuatan kematian. Ini menggabungkan hidup dan mati, menciptakan kekuatan baru yang mendekati sumber Dao besar. Serangan semacam ini adalah perwujudan tertinggi pemahaman Huo Yang Wang tentang hukum langit dan bumi. Bahkan jika seseorang setingkat Song Baifeng berdiri di sini, kekuatan di balik serangan ini akan langsung membunuh mereka. Menakjubkan, serangan ini terlalu dahsyat. Setelah mencapai 9 musim gugur, pemahaman Huo Yang Wang terhadap Dao Surgawi semakin menguat. Dia sebenarnya bisa menggunakan gerakan seperti itu. Hidup dan mati pada awalnya adalah dua hal yang berlawanan, ingin menggabungkan keduanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Persiapkan dirimu. Ketika Lin Ming dikalahkan, kita harus segera menyelamatkannya. Jangan biarkan nyawanya dalam bahaya atau kita tidak akan mampu menghadapi konsekuensinya. 4 pelindung balai alam transformasi ilahi mengumpulkan potensi mereka, bersiap untuk menyelamatkan Lin Ming. Inilah tugas mereka sebagai penengah dan saksi pertempuran ini. Saat Lin Ming menghadapi api yang mengerikan ini, kulitnya sedikit berubah. Tanpa melewati tahap ke-9 penghancuran kehidupan dan menahan baptisan Dao Surgawi, mustahil baginya untuk membandingkannya dengan pemahaman hukum yang begitu misterius. Seorang jenius 90 dari alam ilahi bukanlah hal yang sederhana. Karena dia tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman hukum, dia hanya bisa menerobos dengan kekuatan absolut. Lin Ming mulai melafalkan serangkaian suku kata yang aneh. Kecuali dirinya sendiri, tidak ada yang bisa memahami apa yang dia katakan. Dunia berasal dari nenek. Anda adalah sumber dari segala ciptaan. Ketika api menciptakan kehidupan, Anda juga menciptakan kehidupan. Anda adalah rumah tempat semua orang kembali setelah kehancuran. Ketika semua kehidupan hancur, semuanya akan kembali ke neneknya. Pemusnahan api juga merupakan pemusnahanmu. Ruang yang Anda bentuk menghancurkan semua hukum.
Api termasuk dalam 5 elemen. Kelima elemen tersebut tidak mungkin ada. Hidup dan mati adalah milik energi esensi. Energi esensi tidak mungkin ada. Pada saat itu, mata Lin Ming mekar dengan cahaya hitam keabu-abuan. Kabut tipis terbentuk di mata Lin Ming, itulah bentuk dasar energi nenek moyang. Setelah menyembunyikan bunga teratai perdana kaisar yang mempesona, ruang sang nenek dikompres hingga seluas 50 kaki di sekitar Lin Ming. Namun, kompresi semacam ini sebenarnya menyebabkan ruang nenek moyang di sekitar Lin Ming menjadi lebih solid dan realistis. Blue Lotus Domain bisa dianggap sebagai apa? Di dunia ini, nenek moyang adalah asal mula segala sesuatu. Ruang Grand Mist adalah domain sumber terbanyak. Blue Lotus Domain hanya dapat dianggap sebagai cabang kecil dari konsep api, itu tidak bisa dibandingkan. Cila, suasana bergetar, suara robekan memenuhi udara. Api ganda yang dilepaskan oleh Huo Yang Wang sebenarnya terus-menerus dimusnahkan oleh kekuatan tak terlihat. Lin Ming seperti naga ilahi yang melompati laut, menerjang angin dan ombak, tak terbendung dan tak tergoyahkan. Semua apinya benar-benar dipadamkan oleh tombak darah Phoenix. Entah itu api sejati teratai biru yang memiliki kekuatan penciptaan atau api hitam yang memiliki kekuatan kematian, keduanya ditekan oleh ruang sang nenek. Konsep penciptaan, konsep kematian. Jika semua api sudah padam, hukum apa yang masih ada? Apa? Huo Yang Wang tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Lin Ming telah terkena api hitamnya dengan kekuatan kematian di dalamnya dan seharusnya berjuang untuk menekan energinya. Terhadap serangan habis-habisan ini, Lin Ming seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia seharusnya dikalahkan dan terluka parah, tapi hasilnya bertentangan dengan semua ekspektasinya. Lin Ming benar-benar berhasil menembus pukulan terakhirnya. Saat Huo Yang Wang melihat Lin Ming berlari ke arahnya, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi dewa kuno. Rasanya seperti dewa kuno telah bangkit dan tiba di dunia ini. Aura yang dipancarkan Lin Ming adalah kekuatan dan atmosfer energi nenek moyang yang tak terbatas. Itu bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Tekanan energi ini membuat semua orang terpukul. Banyak murid yang hadir mengira Lin Ming pasti kalah. Tapi Lin Ming berhasil menggunakan beberapa gerakan yang begitu kuat sehingga api kematian dan ciptaan Huo Yang Wang benar-benar musnah. Kekuatan macam apa itu? Bahkan jantungku berdebar kencang karenanya. Energi mistis yang tak tertandingi itu memiliki aura pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari alam ilahi, tetapi ia tidak memiliki kekuatan di baliknya. Keempat pelindung aula tercengang. Mereka berencana menyelamatkan Lin Ming, tapi sekarang mereka mungkin harus menyelamatkan Huo Yang Wang. Domainku, domain teratai biruku rusak. Huo Yang Wang dapat dengan jelas merasakan bahwa domain teratai biru yang sangat dia banggakan, domain teratai biru yang telah dia nyatakan hanya dimiliki oleh talenta tingkat kaisar yang tiada taranya, sebenarnya dengan kejam terkoyak oleh kekuatan tak kasat mata yang datang dari Lin Ming, seolah-olah itu hanyalah kertas. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan macam apa ini? Apakah ini juga sebuah domain? Sialan semuanya, kamu cukup ganas, tapi apa kamu pikir kamu menang hanya dengan mematahkannya sekali? Harga diri Huo Yang Wang terkoyak seperti Blue Lotus Domain miliknya. Blue Lotus Domain itu benar-benar runtuh pada serangan pertama. Dia menginjak Ghostly Firefade Steps dan mundur sambil berulang kali menebas dengan Black Fire Blade. Aliran energi perunggu keluar dari sela alisnya, mengembun menjadi pedang kecil yang menyatu ke dalam wilayah kekuasaannya. Kesempurnaan perunggu, semangat pertarungan pedang ilahi, perkuat wilayahku. Semangat pertempuran tidak terlihat dan tidak berwujud. Itu bisa ditambahkan apa saja untuk memperkuat kekuatan dan keuletannya. Pada saat ini, Huo Yang Wang menggunakan kekuatan terbesarnya, memanfaatkan setiap kemampuan yang dimilikinya. Domain, hukum, esensi sejati, dan semangat bertarung, dia menggunakan segalanya untuk memenangkan pertarungan ini dan konsumsinya juga sama besarnya. Saat semangat pertempuran Huo Yang Wang menyatu ke dalam Blue Lotus Domain, domain tersebut segera ditambah, menyebabkan kecepatan Lin Ming menjadi sangat terhambat. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman. Kesempurnaan perak, semangat pertarungan nenek, hancurkan domain ini untukku. Roh pertempuran abu-abu perak keluar dari antara alis Lin Ming dan menyatu ke dalam tombak darah Phoenix. Ujung tombak suci itu menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Semangat bertarung ini hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai level emas. Setelah mencapai batas roh pertempuran emas, dia bisa menggunakan roh pertempuran untuk membunuh orang lain secara langsung. Dia bahkan tidak perlu menempelkannya pada apapun. Bahkan ada yang bisa memproyeksikan dunia roh pertempuran ke dunia nyata, menyebabkan seorang seniman bela diri tersesat di dalamnya. Melawan semangat bertarung yang hanya selangkah lagi untuk mencapai level emas, bagaimana semangat bertarung Huo Yang Wang bisa dibandingkan? Belum lagi, semangat pertempuran Lin Ming ditempa dalam energi nenek dan telah mengambil atribut nenek. Peng, peng, peng. Blue Lotus Domain telah dibuka. Blue Lotus Fire dan nyala api hitam semuanya tersapu oleh Phoenix Blood Spear milik Lin Ming. Mereka mencair seperti salju di bawah terik matahari, memudar menjadi nihil. Ini sangat kuat, sangat kuat. Semangat pertarungan perak yang sempurna. Apakah itu semangat pertarungan perak yang sempurna? Apa aku sedang membayangkan sesuatu? Mata pelindung aula alam transformasi ilahi melebar seperti 2 bulan purnama. Karena semangat pertempuran Lin Ming memiliki atribut khusus, dia tidak dapat memastikan pada awalnya. Tapi setelah melihat bentuk dan kekuatan dari roh pertempuran, dia tahu bahwa itu tidak diragukan lagi adalah roh pertempuran perak yang sempurna.
Lelucon macam apa ini? Dia baru berada di tahap kelima penghancuran kehidupan dan saya berada di alam transformasi ilahi akhir, kami dipisahkan oleh seluruh alam laut ilahi serta 4 tahap penghancuran kehidupan dan 3 batas transformasi ilahi, namun demikian, pertarungannya rohnya hanya setingkat lebih buruk dariku. Dari 4 pelindung aula, selain pemimpin dari 4 orang yang memiliki semangat pertempuran tingkat emas yang kecil, 3 lainnya memiliki roh pertempuran emas dasar. Itu hanya 1 tingkat lebih baik dari semangat pertempuran perak sempurna Lin Ming. Dari tahap kelima penghancuran kehidupan hingga transformasi ilahi akhir, itu adalah perbedaan jumlah batas yang sangat banyak, namun semangat pertempuran mereka hanya berjarak 1 tingkat. Sedangkan untuk murid lainnya, semangat bertarung mereka sebagian besar berhenti di level perunggu. Hanya ada beberapa murid laut ilahi tingkat menengah dan akhir yang luar biasa yang mampu mencapai semangat pertempuran tingkat dasar perak. Adapun kesempurnaan perak, bahkan seniman bela diri alam transformasi ilahi awal mungkin tidak dapat mencapai hal itu. Lebih penting lagi, mereka bisa melihat bahwa semangat pertempuran Lin Ming memiliki kualitas yang sangat tinggi dan bahkan memiliki atribut khusus untuk itu. Ketika semangat pertempuran Lin Ming menembus level emas, kekuatan komprehensifnya akan meningkat dalam jumlah besar. Semangat pertempuran nenek moyang perak sempurna yang dikombinasikan dengan domain luar angkasa nenek moyang terkuat bertabrakan dengan semangat pertempuran biasa perunggu sempurna yang dikombinasikan dengan domain teratai biru konsep api tingkat ketiga. Hasil seperti apa yang akan dihasilkannya? Bahkan tidak cukup kuat untuk menggambarkannya. Bab 979, hanya dapat digambarkan sebagai menyedihkan. Medan gaya Blue Lotus Domain seperti cangkang gula rapuh yang retak tanpa akhir. Hanya dalam 1% sekejap, tombak Lin Ming sudah mencapai bagian depan dada Huo Yang Wang. Cahaya tombak belum tiba tetapi Huo Yang Wang sudah bisa merasakan bahwa dia diselimuti semacam ruang yang aneh. Dia tidak dapat merasakan ruang ini dan dia tidak dapat melihat ruang ini, tetapi dia tahu bahwa ruang itu ada. Saat dia terjebak di ruang ini, dia merasa seperti terjebak dalam rawa. Ini sangat mengejutkannya. Apa ini? Dengan pengalaman dan pengetahuan Huo Yang Wang, bagaimana mungkin dia bisa mengenali ruang sang nenek? Dia hanya mengira ini adalah semacam ruang yang aneh. Energinya, tubuhnya, dan bahkan jiwanya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Pergerakan energi di tubuhnya terhambat, meridian dan bahkan jantungnya kewalahan, sulit untuk menahannya. Esensi sejati pelindungnya hampir pecah. Tombak darah Phoenix, darah asli Phoenix. Lin Ming berteriak keras sambil membakar darah Phoenix kuno di tubuhnya. Dia menusukkan tombaknya langsung ke titik di antara alis Huo Yang Wang. Pada saat itu, cahaya merah darah muncul dari tombak darah Phoenix, berputar menjadi badai berwarna darah. Badai berwarna darah ini terbentuk dari 999 tombak kecil. Tombak-tombak kecil ini semuanya dibentuk oleh darah dan darah ini mengandung energi neraka yang hampir tak ada habisnya dan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Ini adalah darah asli Phoenix yang terkandung dalam tombak darah Phoenix. Tombak darah Phoenix ditempa oleh penatua tertinggi senior, menggunakan teknik khusus yang menyegel 999 tetes darah Phoenix di dalamnya untuk membentuk susunan yang mewakili 9 hingga 9 untuk kembali menjadi satu. Master asli dari tombak darah Phoenix dapat menyalakan darah Phoenix kuno mereka untuk merangsang formasi susunan di dalamnya, dan 999 tetes darah Phoenix akan membentuk tombak yang menyerang musuh. Ini adalah jurus pembunuhan terhebat yang terkandung dalam tombak darah Phoenix. Serangan tombak darah Phoenix bahkan melampaui serangan diagram dao ganda petir yang terbentuk dari pembakaran darah Phoenix kuno dan melepaskan sumber guntur singa ungu. Ini adalah kekuatan artefak suci kelas atas. Lin Ming, kamu telah memaksaku melakukan ini. Wajah Huo Yang Wang berubah tajam. Pada saat kritis ini dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah pada pedang api hitam. Bila api hitam menyerap esensi darah Huo Yang Wang dan bergetar hebat, mengeluarkan suara dering samar. Bagi seniman bela diri klan Phoenix kuno, hanya membakar darah Phoenix kuno akan menyebabkan peningkatan besar dalam konsumsi esensi sejati. Di satu sisi, itu sama dengan membakar esensi sejati seseorang untuk meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Jika esensi sejati dibakar habis, ia masih dapat dipulihkan, namun esensi darah kehidupan seseorang berbeda. Jika esensi darah dibakar, jumlahnya akan jauh lebih sedikit. Dalam pertarungan perjudian antara murid-murid Phoenix Hall, membakar esensi darah kehidupan seseorang benar-benar habis-habisan. Black Fire Blade, bakar dunia. Serangan pedang yang sangat kuat menebas ke arah luar. Huo Yang Wang membakar esensi darahnya untuk menggerakkan kekuatan pedang api hitam, meningkatkan kekuatan pedang sebanyak 3 kali lipat dari biasanya. Namun, 3 kali masih belum cukup. Saat api hitam memasuki ruang sang nenek, sebagian besar kekuatannya dilemahkan oleh ruang sang nenek. Pada akhirnya, meskipun Huo Yang Wang membakar esensi darahnya, kekuatan serangannya hanya meningkat sebesar 30%. Bagaimana mungkin pedang api hitam yang kekuatannya hanya meningkat sebesar 30% bisa bersaing dengan tombak darah Phoenix yang menyerang dengan seluruh kekuatannya? Bang! Api hitam yang mematikan itu terkoyak oleh 999 tombak darah. Tombak darah akhirnya berkumpul, membentuk semburan cahaya merah yang menghantam esensi sejati pelindung Huo Yang Wang. Peng! Esensi sejati pelindung Huo Yang Wang meledak seperti kaca. Saat esensi pelindungnya yang sebenarnya hancur, jubah yang dia kenakan mulai bersinar dengan cahaya merah redup. Ini adalah perlindungan artefak suci bermutu tinggi, jubah surga 9 berbulu. Agar serangan dapat melukai Huo Yang Wang,
pertama-tama serangan itu harus menembus perlindungan jubah surga berbulu 9. Tapi bagaimana mungkin artefak suci tingkat tinggi memiliki peringkat jubah surga berbulu 9 dibandingkan dengan tombak darah Phoenix, senjata yang hampir merupakan artefak suci yang transenden. Tombak darah Phoenix juga memiliki kekuatan sumber dari Master Istana Lama yang tersegel di dalamnya. Penghalang cahaya jubah langit 9 berbulu hancur. Semburan cahaya yang dibentuk oleh 999 tombak darah menghantam dada Huo Yang Wang. Engah, Huo Yang Wang merasa seperti dipukul oleh bola baja sejuta jin. Darah keluar dari tubuhnya dan dia terbang mundur seperti karung pecah. Darah membasahi dadanya meski berceceran ke tanah. Huo Yang Wang terluka. Dia muntah darah. Lukanya bahkan lebih besar dari luka Lin Ming. Apa yang baru saja terjadi? Huo Yang Wang baru saja akan menang tetapi semuanya tiba-tiba berubah. Para murid Phoenix Hall sangat ketakutan. Situasi medan perang berubah terlalu cepat, mereka tidak mampu mengikutinya. Setelah Lin Ming bertukar dua serangan menyelidik dengan Huo Yang Wang, barulah pertarungan habis-habisan dimulai. Disitulah pertumpahan darah dimulai. Harus diketahui bahwa ketika murid-murid Phoenix Hall berduel satu sama lain, mereka akan menyelidiki lagi dan lagi, menyembunyikan kartu mereka di tangan dan perlahan-lahan mengungkapkannya satu persatu hingga mereka mencapai 100 tabrakan sekaligus. Hanya dengan begitu hasilnya akan ditentukan. Kapan pertarungan antara Lin Ming dan Huo Yang Wang akan terjadi ketika darah tertumpah hampir saat mereka melangkah ke atas panggung. Seseorang telah membentuk susunan tombak darah 999 dari tombak darah Phoenix dan menggunakan keterampilan bela diri yang tidak diketahui. Yang lain telah membakar esensi darah kehidupan mereka. Bagaimana pertarungan judi antar sesama murid? Ini lebih seperti duel hidup atau mati antara musuh bebuyutan. Mereka mati-matian menyerang untuk memaksa yang lain masuk ke dalam rahang kematian. Keempat pelindung aula yang menjadi saksi pertarungan ini sangat waspada, bersiap untuk bertindak pada saat itu juga. Mereka siap menyelamatkan Lin Ming tetapi yang perlu mereka selamatkan adalah Huo Yang Wang. Huo Yang Wang adalah murid berbakat dari klan keluarga Huo. Jika dia dipukuli, klan keluarga Huo tidak bisa berbuat apa-apa. Namun jika dia terbunuh, itu akan menjadi masalah besar. Itu bukanlah sesuatu yang mereka mampu terjadi di bawah pengawasan mereka. Meskipun mereka seharusnya menjadi penengah dalam pertempuran ini, mereka juga merasa getir dengan situasi ini. Bagi mereka, seniman bela diri penghancur kehidupan hanyalah anak-anak. Saat dua anak berkelahi, seharusnya tidak ada bahaya jika ada 4 orang dewasa yang mengawasi dari samping. Tapi sekarang, pikiran mereka semua berada pada konsentrasi tinggi dan tidak ada satupun yang berani berkedip. Pertarungan ini terlalu kejam. Serangan Lin Ming melukai Huo Yang Wang dengan parah, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menggenggam tombak darah Phoenix dan menginjak Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan. Gerbang keajaiban terbuka saat dia bergegas maju sekali lagi. Semangat pertempuran nenek moyang menyatu ke dalam tombak darah Phoenix lagi. Tombak darah Phoenix mengeluarkan seruan siulan yang bersemangat. Pada saat itu, hantu Phoenix berwarna merah darah terbentuk di atas tombak darah Phoenix. Ini bukan fenomena yang diciptakan oleh Lin Ming, tapi fenomena alami yang terbentuk oleh 999 tetes darah Phoenix kuno dari tombak darah Phoenix. Ini puluhan kali atau bahkan 100 kali lebih hebat daripada burung Phoenix emas yang dibentuk oleh Lin Ming yang membakar darah Phoenix kuno miliknya sendiri. Huo Yang Wang menyaksikan tombak ini disodorkan ke arahnya dan buru-buru melepaskan tungku pil emas. Saat tungku pil ini muncul, ia berputar-putar, melepaskan cahaya keemasan cemerlang yang sepertinya berisi burung gagak emas. Ini adalah tungku pil artefak suci bermutu tinggi milik Huo Yang Wang, Sun Melting Furnace. Saat Huo Yang Wang melepaskan Sun Melting Furnace, dia terbang ke depan dan memasukinya. Dia menggunakan tungku pil ini untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Menggunakan Sun Melting Furnace untuk menyerang Lin Ming dengan momentum pelangi yang tak terhentikan hanyalah sebuah mimpi. Lin Ming tidak mengubah tindakannya sama sekali. Tombaknya hancur seperti sebelumnya, seperti gunung yang runtuh, seolah langit dan bumi runtuh. Dentang, bagaikan cambuk ekor naga dewa, tombak darah Phoenix menghantam tungku peleburan matahari. Tungku peleburan matahari dipalu oleh tombak Lin Ming. Ia terbang ke bawah seperti bola dan jatuh ke tanah. Bang! Dengan suara ledakan yang keras, tungku itu menghantam tanah seperti meteor. Tanah retak, dan Huo Yang Wang serta Sun Melting Furnace menembus jauh ke dalam tanah, terkubur seluruhnya. Ketika para seniman bela diri yang hadir melihat adegan ini, mereka terdiam. Perubahan mendadak dalam pertempuran ini terlalu mendadak, itu membuat mereka tercengang dan bingung. Pertarungan itu terlalu singkat, semuanya terjadi dalam sekejap mata, menyisakan terlalu sedikit waktu bagi mereka untuk terkejut atau bahkan bereaksi. Khususnya, saat ketika Lin Ming mengalahkan Sun Melting Furnace, dengan Huo Yang Wang di dalamnya, ke dalam tanah. Bahkan kata-kata seperti haus darah, biadab, atau brutal tidak cukup untuk menggambarkan hal ini. Ini seperti mimpi. Lin Ming telah memahami semangat pertempuran perak yang sempurna. Apakah aku sedang membayangkan sesuatu? Gumam seorang murid laut ilahi awal. Selama pertempuran ini, apa yang paling mengejutkannya bukanlah perubahan pasang surut yang tiba-tiba, bukan kekuatan luar biasa Lin Ming, juga bukan kekuatan dan keagungan tombak darah Phoenix yang tak tertandingi. Tidak, itu adalah semangat pertempuran perak sempurna Lin Ming, semangat pertempuran yang hanya satu langkah lagi untuk mencapai batas tingkat emas.
Dibandingkan dengan budidayanya, semangat bertarung seniman bela diri ini tidak terlalu buruk, itu berada pada tingkat perunggu kesuksesan besar. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius 90 itu, dia masih cukup mampu. Tapi dibandingkan dengan Lin Ming sekarang, perbedaannya seperti awan dan lumpur. Bang! Tutup Sun Melting Furnace terbang dan Huo Yang Wuang yang berlumuran darah merangkak keluar. Pada saat ini, tungku peleburan matahari seperti peti mati yang terkubur jauh di dalam tanah, dan Huo Yang Wuang dengan wajah basah berlumuran darah tampak seperti zombie, menggeliat untuk keluar. Lin Ming, kamu, Huo Yang Wuang marah karena malu. Dia ingin melontarkan kata-kata jahat untuk mempertahankan wajah apapun yang tersisa, tetapi saat dia membuka mulut untuk berbicara, yang keluar hanyalah seteguk darah. Dia bahkan tidak bisa tetap stabil. Tungku pil, tripod ilahi, alat sihir semacam itu bisa digunakan untuk bertahan tetapi pada akhirnya itu bukanlah alat sihir tipe pertahanan. Jika seseorang bersembunyi di dalam, mereka dapat memblokir serangan langsung tetapi mereka masih harus menahan kekuatan guncangan. Perasaan seperti ini juga tidak lebih baik. Semua tulang Huo Yang Wuang patah, meridiannya robek, dan pembuluh darahnya pecah. Seluruh tubuhnya seperti kantong darah yang bocor. Dalam situasi seperti ini, Huo Yang Wuang sudah tahu bahwa pertempuran itu sama saja dengan kalah. Namun, dia masih belum bisa menerima hasil ini. Melupakan fakta bahwa dia dipukuli hingga jatuh ke tanah di depan semua orang, dia ingin bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding ketika dia memikirkan dua artefak suci bermutu tinggi dan 20 tetes darah bulu burung phoenix. Dua artefak suci bermutu tinggi menyumbang sebagian besar kekayaannya, dan 20 tetes darah bulu burung phoenix dipinjam. Dia harus mengembalikannya. Bukan hanya itu, tapi ketika dia menerobos ke tahap ke-9 penghancuran kehidupan, dia telah meminjam 20 tetes darah bulu burung phoenix lagi dari pamannya. Huo Yang Wuang telah berjanji akan mengembalikan semua darah bulu burung phoenix ini. Pemikiran aslinya adalah bahwa kekuatannya akan meningkat dengan cepat begitu dia memiliki tombak darah phoenix dan begitu dia mampu memahami hukum misterius di dalamnya, dia akan dapat dengan cepat mencapai alam laut ilahi. Dia akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk mengembalikan darah bulu burung phoenix. Tapi sekarang, semua yang dia miliki telah hilang. Dia berhutang 40 tetes darah bulu burung phoenix dan sebagian besar kekayaannya telah hilang. Dalam hidupnya, dia belum pernah menderita kehilangan yang begitu menyedihkan sebelumnya. Babak 980, Phoenix membanggakan darah di tangan. Huo Yang Wuang dipukuli oleh Lin Ming dengan sangat buruk sehingga lebih dari separuh pembuluh darahnya pecah. Kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Pelindung aula terkemuka turun dari udara dan melirik ke arah Huo Yang Wuang. Dia menghela nafas. Dia adalah seorang jenius di antara junior klan keluarga Huo. Tanpa menyebutkan latar belakangnya, sumber daya yang dia nikmati jauh lebih unggul daripada yang dimiliki murid biasa. Dia telah membentuk awan energi asal sepanjang 12 mil yang menutupi seluruh kediamannya dan bertahan dari baptisan Dao Surgawi, mengejutkan seluruh aula Phoenix. Pusat perhatiannya tak tertandingi, dan bahkan beberapa tetua dewa dari Istana Phoenix Cry pun merasa terganggu. Dengan cerita seperti itu, hari ini seharusnya menjadi momen terhebat dan paling dirayakan dalam hidup Huo Yang Wuang. Hari ini seharusnya menjadi hari di mana dia mengukir keyakinan dan keyakinan akan kemenangan ke dalam tulangnya, dan menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan Lin Ming dan memenangkan tombak darah Phoenix. Dia benar-benar akan menjadi kebanggaan surga terpilih dengan takdir besar berkumpul di tubuhnya. Dengan penghancuran kehidupan tahap ke-9 surga berlapis 4 serta takdir besar yang diberikan padanya, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Namun, takdir selalu mempermainkan manusia. Huo Yang Wuang telah kalah, dan dia telah kalah dengan cara yang menyedihkan sehingga dia tidak bisa lebih sengsara lagi. Tanpa menyebutkan 20 tetes darah bulu burung Phoenix, dua artefak suci bermutu tinggi dibesarkan dengan cermat dan penuh kasih oleh Huo Yang Wuang. Dia menerimanya selama ranah inti berputar dan perlahan membangunnya. Artefak tersebut bahkan memiliki akar yang sama dengannya. Memberikannya kepada orang lain sama saja dengan memotong dagingnya sendiri. Bagi seorang seniman bela diri, instrumen sihir yang mereka angkat dengan hati-hati tidak akan pernah disandarkan kepada orang lain. Jika orang lain menggabungkan tanda roh, esensi sejati, dan energi lain mereka ke dalamnya, kualitas instrumen sihir akan menurun. Setelah kembali ke tangan pemiliknya, mereka harus memperbaikinya secara perlahan seiring berjalannya waktu. Ini juga alasan mengapa Huo Yang Wuang hanya bisa meminjam artefak suci kelas atas dari pamannya. Senjata sakti seumur hidup bisa dikatakan mirip dengan istri seorang ahli bela diri. Siapa yang rela meminjamkan istrinya kepada orang lain untuk digunakan? Tapi sekarang, Huo Yang Wuang harus terlihat tak berdaya saat dia kehilangan kedua istrinya karena orang lain. Hal ini menyebabkan dia hampir muntah darah lagi. Seberapa banggakah seorang jenius? Bahkan jika itu adalah makhluk fana, jika mereka diinjak-injak dengan kejam di depan umum dan juga harus memberi kompensasi kepada orang lain dengan harta benda mereka bersama dengan dua istri mereka yang paling cantik, rasanya akan sangat sulit untuk ditelan. Ada beberapa manusia pemarah yang bisa sakit karena marah, bahkan ada yang meninggal. Namun jika yang melakukannya adalah seorang seniman bela diri, hal ini tidak akan terjadi pada mereka. Namun, pikiran mereka tidak lancar dan ini akan mempengaruhi kultivasi mereka. Huo Yang Wuang, dengan ini saya menilai bahwa Lin Ming memenangkan pertempuran. Apakah kamu ingin menolak? Pelindung aula tidak ingin menggosokkan garam ke luka Huo Yang Wuang.
Namun, dalam pertarungan perjudian semacam ini, seseorang perlu berkonsultasi dengan para peserta untuk menentukan hasilnya. Kulit Huo Yang Muang muram. Dia memelototi Lin Ming, tidak bisa berkata apa-apa. Baginya, secara pribadi mengakui dengan lantang bahwa dia telah kalah adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu masih ingin bertarung? Jika kamu melakukannya, aku akan menemanimu. Namun, saya tidak dapat menjamin Anda tidak akan menderita luka yang lebih parah. Suara Lin Ming keras dan jelas, membawa momentum dan kekuatan yang bergulir, mengejutkan seluruh penonton. Segala sesuatu dalam hidup datang dan pergi. Saya akan mengingat penghinaan hari ini. Huo Yang Muang mengucapkan kata-kata kejam terakhir ini untuk menjaga kehormatannya yang semakin memudar dan kemudian berbalik untuk pergi. Lin Ming samar-samar tersenyum dan berkata, Huo Yang Muang, apakah kamu lupa sesuatu? Kata-kata itu menusuk Huo Yang Muang seperti pisau tajam, menusuk telinganya. Lin Ming tentu saja berbicara tentang dua artefak suci bermutu tinggi. Huo Yang Muang sudah berada di tepi altar. Dia berhenti dan dengan napas dalam-dalam dia mengertakkan giginya, melepas 9 jubah surga berbulu, dan menyerahkannya bersama dengan tungku peleburan matahari ke Lin Ming. Sebelum menyerahkan alat sihirnya, dia juga harus secara pribadi menghapus tanda roh yang dia tinggalkan pada alat tersebut setelah dia dengan tekun membesarkannya selama beberapa tahun terakhir. Jika dia tidak menghilangkan tanda roh dan malah disempurnakan oleh Lin Ming, itu akan menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Bagus. Aku hanya kekurangan pakaian. Lin Ming menangkap 9 Federate Heaven Robe dan Sun Melting Furnace saat mereka terbang ke arahnya. Ketika Lin Ming naik ke alam ilahi, dia meninggalkan Demon Emperor Armor dan Coiling Martial Divine Furnace bersama Mu Qianyu. Dia tidak memiliki armor pelindung apapun saat ini dan Demon Emperor Armor hanyalah artefak suci tingkat rendah. Itu tidak dapat dibandingkan dengan 9 jubah surga berbulu. Sedangkan untuk Sun Melting Furnace, itu datang pada waktu yang tepat. Tungku peleburan kosmik Lin Ming awalnya hanya artefak kuasi Sein. Itu sudah cukup ketika dia berada di benua tumpahan langit, tapi sekarang tungku tersebut mengalami kesulitan menahan intensitas apinya. Klan Phoenix kuno adalah sekte yang mengendalikan api. Ada banyak Grandmaster Alkemis dan Grandmaster pemurnian di klan. Kualitas tungku pil yang ditempa oleh klan Phoenix kuno benar-benar kelas 1 di alam ilahi. Jika saya mengetahui hal ini, saya akan meninggalkan Cosmic Melting Furnace di alam bawah. Tampaknya ketika aku mewarisi Great Desolate Blood Halberd yang ditinggalkan oleh Demon Emperor serta Cosmic Melting Furnace dan Demon Emperor Armor, barang-barang itu bukanlah barang yang tertinggal ketika Demon Emperor sedang terburu-buru, melainkan dia melakukannya dengan sengaja agar orang lain dapat mewarisinya. Lin Ming memperkirakan bahwa budidaya Kaisar Iblis berada di sekitar Laut Ilahi Tengah akhir ketika ia naik ke alam ilahi. Selain itu, dia pasti telah merasakan peluang keberuntungan tambahan di abis iblis abadi. Dia tidak perlu membawa artefak suci tingkat rendah bersamanya. Meskipun seniman bela diri dari alam bawah jauh lebih rendah daripada seniman bela diri dari alam ilahi, ini karena mereka kekurangan sumber daya, master, warisan, bakat, dan bahkan energi asal dari tanah mereka hampir tandus. Karena para seniman bela diri tingkat rendah harus menderita melalui persaingan yang sengit dan brutal untuk muncul dari dunia yang berpenduduk triliunan orang, para seniman bela diri yang berhasil naik ke alam ilahi pada akhirnya adalah individu yang paling menonjol. Mereka adalah orang-orang terpilih di antara kebanggaan surga yang terpilih, dan mereka semua mengumpulkan takdir besar di tubuh mereka. Dalam hal kemauan dan mentalitas, mereka seringkali melebihi seniman bela diri dari alam ilahi. Potensi mereka sangat besar. Terutama di benua tumpahan langit di mana dunianya diblokir oleh penghalang, energi asal langit dan bumi bahkan lebih sunyi lagi. Seorang seniman bela diri yang bisa berkultivasi ke tahap ke-8 penghancuran kehidupan di benua tumpahan langit seringkali bisa mencapai prestasi yang lebih besar di alam ilahi daripada seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9. Harus diketahui bahwa dalam 100.000 tahun terakhir di benua tumpahan langit, hanya ada sedikit individu yang naik. Kaisar Iblis, Kaisar Sakya, dan penyihir hutan belantara selatan masing-masing memiliki pencapaian besar ketika mereka naik ke alam ilahi. Meski mereka tidak bisa menjadi Holy Lord, mereka masih bisa mengendalikan wilayah mereka sendiri. Orang dapat menyimpulkan hal ini dari fakta bahwa Kaisar Iblis memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan kubus ajaib. Selamat, Junior Magang, Saudara Lin. Setelah Huo Yang Muang pergi, pelindung aula terkemuka tersenyum. Dia menyerahkan botol darah bulu Phoenix kepada Lin Ming. Hanya ada 20 tetes darah bulu burung Phoenix dan ditempatkan dalam botol batu giok kecil. Saat Lin Ming menerimanya, dia bisa merasakannya tenggelam di telapak tangannya. 20 tetes darah bulu Phoenix ini sebenarnya setara dengan senjata berat 180 jin. Darah di dalam tubuh Phoenix God Beast dibagi menjadi beberapa tingkatan. Darah dengan peringkat tertinggi adalah esensi darah Phoenix. Setetes esensi darah Phoenix memiliki nilai yang tak ternilai harganya. Itu adalah harta karun yang tidak bisa diukur dengan artefak suci, berapapun jumlahnya. Di bawahnya ada darah Phoenix Coronet. Darah mahkota Phoenix memiliki sifat yang murni, dan merupakan harta yang sangat bermanfaat bagi seniman bela diri yang mengolah energi yang murni. Nilainya juga tidak dapat diperkirakan. Disusul darah sumsum Phoenix, darah jantung Phoenix, darah bulu Phoenix, dan berbagai jenis darah lainnya. Di ujung terendah spektrum adalah darah Phoenix biasa. Darah Phoenix biasa memiliki berat yang sama dengan darah seniman bela diri biasa. Binatang Dewa Phoenix memiliki panjang ribuan, atau bahkan puluhan ribu mil.
Di dalam tubuh binatang sebesar itu, ada triliunan jin darah. Jika darah ini turun, bisa menenggelamkan sebuah kota. Ini juga alasan mengapa seniman bela diri alam ilahi dapat menggunakan darah Phoenix yang begitu berharga. Kalau tidak, sebagai dewa binatang yang tak tertandingi, bagaimana seseorang bisa mendapatkan darah Phoenix kuno? Lin Ming membuka tutup botol giok kecil dan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa segera merasakan energi yang murni yang kaya keluar. Hanya dengan mencium darahnya, dia bisa merasakan aliran energi panas mengalir ke meridiannya, memperkuat kultivasinya dan memberinya manfaat besar. Jika dia bisa membuat Peri Feng memadukan darah Phoenix ini ke dalam tubuhnya ketika dia melewati tahap ke-6 penghancuran kehidupan, apa efeknya? Pelindung Aula tersenyum dan berkata, murid junior, saudara Lin, cepat tutup lagi. Botol giok ini memiliki ciri khusus yaitu dapat mencegah energi yang murni dari darah bulu burung Phoenix keluar. Jika Anda membuka botol terlalu lama, darah burung Phoenix akan kehilangan energinya. Hall Protector berbicara kepada Lin Ming dengan ramah, jauh lebih hormat daripada biasanya. Adapun murid lainnya, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka melihat Lin Ming. Ya, itu sungguh menakjubkan. Di masa lalu, ketika mereka mengetahui bahwa Lin Ming memperoleh tombak darah Phoenix, mereka memiliki pikiran cemburu dan iri hati terlintas di benak mereka. Dalam hati mereka, mereka bertanya-tanya mengapa roh artefak Sein Artifact Pavilion menyetujui Lin Ming. Mereka memiliki pemikiran untuk melangkahi ketenaran Lin Ming di masa depan dan membuktikan bahwa mereka sendiri adalah murid yang paling luar biasa. Lagi pula, hanya mengambil Phoenix Blood Spear tidaklah terlalu istimewa. Artefak suci setingkat tombak darah Phoenix akan diperoleh oleh orang lain beberapa kali setiap 100 tahun. Adapun artefak suci kelas atas biasa, mereka akan diambil setiap 2-3 tahun. Tapi sekarang, dengan kekuatan penghancuran kehidupan tahap kelima Lin Ming, ia berhasil mengalahkan penghancuran kehidupan tahap ke-9 Huo Yang Wang. Rasa iri yang memenuhi hati mereka kini berubah menjadi rasa kagum. Bakat dan prestasi Lin Ming sungguh luar biasa. Jika bakat Lin Ming sedikit lebih baik dari mereka, mereka masih akan iri padanya. Tapi jika bakat Lin Ming jauh melampaui mereka, mereka tidak bisa lagi merasa iri. Mereka hanya bisa memandang dan memujanya. Ini mirip dengan murid utama Phoenix Hall, White Dao Hong. Baginya, semua murid muda lainnya hanya merasakan kekaguman yang mendalam. Ini benar-benar menantang surga. Seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kelima mengalahkan penghancuran kehidupan tahap ke-9, Huo Yang Wang. Itu adalah perbedaan dari 4 tahap penghancuran kehidupan. Terlebih lagi, dari Eightfall hingga Nineveh, meski tidak bisa dibandingkan dengan batas yang besar, masih sekitar setengah dari 1. Saat menjalani 9 musim gugur, seorang seniman bela diri akan menjalani baptisan Dao Surgawi dan pemahaman mereka tentang hukum akan meningkat pesat. Namun esensi sejati mereka tidak akan meningkat banyak. Manfaat Nineveh sebagian besar diwujudkan dalam penempaan jiwa. Kekuatan jiwa hanyalah pembawa esensi dan hukum sejati, itu tidak mempunyai pengaruh langsung pada kekuatan tempur sebenarnya. Dia terlalu kuat. Itulah perbedaan 4 tahap penghancuran kehidupan. Meskipun susunan tombak darah 999 di dalam tombak darah Phoenix dapat menggantikan sebagian darinya, itu hanyalah batas kecil. Mengatasi perbedaan 3 tahap penghancuran kehidupan sungguh luar biasa. Tidak bercanda, melompati 3 tahap penghancuran kehidupan untuk bertarung tidak dianggap banyak, tapi masalahnya di sini adalah bahwa Huo Yang Wang juga seorang jenius di antara para jenius. Dia bahkan jauh melampaui tahap ke-9 penghancuran kehidupan Huang Yuegong dari beberapa tahun yang lalu. Kami lebih rendah dari Huo Yang Wang, tetapi bahkan jika budidaya kami berada beberapa batas kecil di atasnya, kami masih akan dikalahkan. Namun Lin Ming mengalahkan Huo Yang Wang dengan budidaya yang lebih rendah dari miliknya. Itu sungguh sulit dipercaya. Aku ingin tahu bagaimana bakat Lin Ming dibandingkan dengan murid senior magang, saudara White Dao Hong. Seorang murid tiba-tiba bertanya dengan berbisik. Bagi para murid ini, Dao Hong Putih adalah satu-satunya orang di Aula Phoenix yang layak disebut sebagai murid nomor 1. Entah itu bakat atau potensi, dia jauh melebihi orang lain. Dalam hal kultivasi dia telah menembus transformasi ilahi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.